Perbedaan adalah bunga dalam taman kehidupan, penuh warna-warni bagai sebuah harmoni toleransi. Itulah penggalan syair yang akan kita saksikan dalam penampilan puisi musikal oleh Jamal Rahman Irot dan Harli Mamonto. Jamal adalah Ketua KPU Bolang Mongondo Timur periode 2018-2023 yang saat ini aktif sebagai seniman penggiat demokrasi. Saat ini akan membawakan puisi musikal tentang Pilkada Damai. Selamat menyaksikan. Jika demokrasi kita ibaratkan sebagai sebuah kapal, sebagai sebuah biduk, maka dari panggung terhormat ini kita doakan bersama agar biduk demokrasi ini akan berlayar penuh kedamaian. Aku termenung di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasihmu. Ku rasakan tentramnya hatiku, sebab di hampar selat dan teluk ini, usai segala pelayaran menepi, sekian abad para leluhur telah hidup berdamping, membuat daseng, memperbaiki perahu dengan iman berbeda, ritual dan doa-doa berbeda, namun haluan dan buritan setia dirawat bersama. Geladak harus selalu bersih karena rasa saling percaya. Benih amal mereka tabur di lautan yang sama, samudra kemanusiaan tanpa sekat dan zona. Lalu langit virtual terusik lini masa sosial media yang siarkan kecamuk nestapa. Entah ego siapa yang membumbung lampaui menara-menara dan kubah-kubah kedamaian. Amarah siapa yang meruncing kalahkan denting lonceng minggu pagi. Kesumat tak beralamat merobek merdu lantunan suara azan. sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai dipergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia. Sekejap batinku terhentak, nadi dan jantungku seakan tak berdetak. Jiwaku remuk, syair-syairku tak berbentuk. Aku tulis larik-larik pilu ini dengan hati yang digenangi air mata. Dada sesak, ingin semburkan sumpah serapa, tapi entah pada siapa. Tolong, jangan lukai syairku, sebab aku tak ingin kehilangan larik dan lirik. Sebagai rasa syukur atas seluruh berkah ilahi, sebab perbedaan adalah bunga yang hidup tumbuh mekar warna-warni bagai sebuah harmoni. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia. Puisiku akan terus setia mengingatkan bahwa pertengkaran adalah api, leluasa membakar taman-taman kehidupan. Pertikaian adalah asap beracun, sanggup hancurkan peradaban. Tolong hentikan suara-suara keras itu. Tolong redam semua teriakan yang tak bermutu. Ganti dengan lagu tentang kasih dan uhuah, dengan mazmur dan sari tilawah, dengan kidung jemaah
semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia. Tentu tak bijak rasanya jika hari ini kita masih bertanya tentang ketulusan, tentang keikhlasan, tentang kesetiaan dari para pasangan calon penyelenggara pemilu dan kita semua masyarakat Kota Manado untuk membangun kota kita tercinta, Kota Manado. Tak bijak rasanya bila kau masih tanya tentang kesetiaanku. Lihatlah ke depan, jalan untuk kita menuju masa depan. Sebab rasa cemburu dan rasa curiga akan menghancurkan kebersamaan, akan merusak demokrasi. Dari panggung yang mulia ini kita nyanyikan bersama. Buanglah cemburu, tepiskanlah curiga. Tak perlu kau tanya tentang kesetiaanku. Buanglah cemburu, tepiskanlah curiga. Kita bersama menuju bahagia. Ayo sama-sama kita nyanyikan. Buanglah cemburu, tepiskanlah curiga. Tak perlu kau tanya tentang kesetiaanku. Buanglah cemburu, tepiskanlah curiga. Kita bersama menuju bahagia. Terima kasih, salam damai, sukses untuk Pilkada Kota Manado. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Komisi Pemilihan Umum Kota Manado bekerjasama dengan stasiun televisi Kawanua TV Manado mempersembahkan debat publik ketiga calon wali kota dan calon wakil wali kota Manado pada pemilihan tahun 2020. Dari Grand Kawanua Convention Center, inilah debat publik ketiga calon wali kota dan wakil wali kota Manado. Tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, reformasi birokrasi, ketertiban wilayah dan penegakan hukum adalah tema debat kali ini. Simak visi, misi, dan gagasan mereka. Siapakah pasangan calon yang paling tepat untuk memimpin Kota Manado? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore Bapak Ibu hadirin dan pemirsa. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin memulai dengan sebuah pantun. Pagi hari pergi naik taksi, berkeliling kota mencari tinutuan. Kembali para paslon beradu argumentasi untuk kemajuan Manado 5 tahun ke depan. Sebelumnya kami ingin menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Ketua, Anggota dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, selamat sore. Kepada yang kami hormati Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Manado, jajaran Forkopimda, tim panelis, tim perumus, jajaran pemerintah kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, pimpinan partai pengusung, para kandidat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Manado beserta tim pendukung, seluruh tamu undangan serta rekan-rekan media yang telah hadir untuk meliput kegiatan pada sore hari ini. Saya Oya Siboya, selamat datang dan selamat menyaksikan debat publik ketiga calon wali kota dan calon wakil wali kota Manado pemilihan tahun 2024. Senang sekali kita dapat berjumpa pada suasana yang penuh semangat pada hari ini, Rabu 20 November 2024. 7 hari lagi Bapak Ibu, hadirin dan pemirsa, proses pemungutan suara akan dilaksanakan. Pastikan Anda sudah memiliki pilihan atau setidaknya memanfaatkan momen debat pamungkas kali ini untuk meyakinkan Anda siapa pasangan calon yang akan Anda pilih pada 27 November 2024 mendatang. Dan agenda debat kali ini juga dapat disaksikan melalui siaran langsung di live streaming kanal YouTube dan Facebook KPU Kota Manado, saluran Kawanua TV, kanal YouTube Tribun Manado dan juga RRI Manado. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, langsung saja kita akan bersama-sama dengan para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Manado pemilihan tahun 2024. Segera kita akan undang bersama naik ke atas panggung dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Mari kita sambut, inilah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Manado pemilihan tahun 2024 nomor urut 1, Andre Ango dan Dr. Richard Henry Martin Suala. Mari kita beri tepuk tangan meriah untuk pasangan calon nomor urut 1. Silakan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Selanjutnya, mari kita sambut. Inilah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Manado pemilihan tahun 2024 nomor urut 2. Beni Parasan SHMA Demin dan Bobi Daud. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya, mari kita sambut, inilah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Manado pemilihan tahun 2024 nomor urut 3. Jimmy Rimbarogi dan Kristo Ivan Verno Lumentu. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 3. Mohon tenang Bapak Ibu. Dan mari kita sambut, inilah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Manado pemilihan tahun 2024 nomor urut 4. Jacob Pilemon Audi Karamoy dan Lucky Datau. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 4.
Selamat bergabung Bapak-Bapak dan Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, inilah keempat pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Manado pemilihan tahun 2024. Baik, selanjutnya untuk mengawali acara pada sore hari ini dan untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan juga semangat demokrasi kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan jingle Pilkada KPU Kota Manado 2024. Hadirin dimohon untuk berdiri. Tahun 2024, cerita baru pun tercipta. Di kota Manado, saatnya memilih wali kota dan wakilnya. KPU Manado netral, jangan sampai golput. Jangan sampai golput. Jangan sampai golput. Jangan golput. Mari ke TPS. Sama-sama cobloslah sesuai hati. Untuk semua, untuk cinta kota Manado. Karena kalau torang golput bukan warga Indonesia. Bapak Ibu hadirin disilakan untuk duduk kembali. Baik, kita akan melanjutkan acara selanjutnya dan dimohon kepada seluruh tamu undangan, para pendukung paslon untuk tetap tenang. Karena Anda sangat berperan penting untuk kelancaran debat sore hari ini. Baik, selanjutnya mari kita simak dan juga ikuti sambutan yang dilanjutkan dengan doa bersama oleh Ketua KPU Kota Manado. Kepada yang terhormat Bapak Verly Kaparang, kami persilakan. Terima kasih, selamat sore untuk kita semua.
Sebelum kita masuk ke acara debat ketiga pada sore hari ini, dan demi kelancaran kegiatan kita pada sore hari ini, maka kita awali dengan doa, dan izinkan saya berdoa untuk agama dan keyakinan saya Kristen Katolik, dan kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Yang saya hormati dan saya kasihi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Instansi Vertikal di Kota Manado, yang saya hormati pimpinan partai politik dan tim pemenangan masing-masing pasangan calon, yang saya hormati pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1, Bapak Andre Ango dan Bapak Dr. Richard Henry Martin Swalang, yang saya hormati pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2, Bapak Beni Parasan dan Bapak Boy Daud, yang saya hormati pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 3, Bapak Jimmy Rimbarogi dan Bapak Ivan Kristo Lumentut, yang saya hormati pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor 4, Bapak Yakob Filamon Audi Karamoy dan Bapak Luki Datau, yang saya hormati para anggota KPU Kota Manado beserta sekretaris, yang saya hormati rekan-rekan ketua KPU Kabupaten Kota di Sulawesi Utara yang bersedia hadir, yang saya hormati ketua dan anggota Bawaslu Kota Manado, yang saya hormati para pimpinan organisasi wartawan di Kota Manado, ada ketua AJI, ketua PWI dan ketua IJTI, yang saya hormati ketua KPID Sulawesi Utara dan anggota, yang saya hormati stasiun TV Kawana TV RRI Tribun yang meliput debat ketiga pada sore hari ini, yang saya hormati tim panelis dan tim perumus dalam debat ketiga pada sore hari ini, yang saya hormati rekan-rekan media baik cetak maupun elektronik, yang saya hormati kedua moderator yang cantik, yang saya hormati para undangan mantan komisioner, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian baik yang menyaksikan melalui live streaming maupun secara langsung dalam ruangan ini. Pertama-tama tentunya dipanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat pengampunan dan berkat rahmat nikmat, kita diberikan nikmat kesehatan yang baik sampai dengan saat ini kita dipertemukan kembali di tempat ini dengan suasana yang berbeda tetapi semangat yang sama. Tentunya dalam debat ketiga, debat pamungkas untuk Pilwako 2024 untuk Kota Manado. Di dalam pilkada ini, di dalam kesempatan debat ketiga ini, tentunya dalam tema yang berbeda, yaitu tema tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, reformasi birokrasi, ketertiban wilayah dan penegakan hukum. Tentunya kita akan diberikan pencerahan dari masing-masing pasangan calon. Lewat tema ini yang merupakan tema yang sangat krusial bagi Kota Manado 5 tahun ke depan, kita berharap masyarakat Kota Manado dicerahkan dan diberikan edukasi lewat paparan visi, misi dan program dari pasangan calon untuk bisa meyakinkan masyarakat Kota Manado untuk memilih calon pemimpin masa depan untuk 5 tahun ke depan. Kami juga berharap kepada para pemilih di berbagai tempat melalui berbagai platform media, baik media sosial, media elektronik, media cetak, yang berkesempatan menyaksikan debat untuk sore hari ini bisa memberikan kontribusi, masukan, saran bagi kita KPU Manado agar supaya event-event maupun penyelenggaraan kegiatan seperti ini ke depan bisa lebih baik lagi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami KPU Manado mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga pelaksanaan debat pertama, debat kedua dan debat ketiga bisa terlaksana dengan baik. Tentunya lewat ketertiban dari pendukung pasangan calon, itu semua atas
kerjasama yang baik bagi kita semua. Terima kasih untuk para pasangan calon yang sudah memberikan dukungan bagi kita. Tentunya lewat ketertiban dari para pendukung ini menambah motivasi maupun vitamin bagi kita untuk menyelesaikan sisa tahapan pilkada ke depan. Kami juga memohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan debat, baik debat 1 maupun 2 dan 3, sehingga sebagai manusia biasa tentunya masih banyak kekurangan yang perlu kita benahi. Masih banyak kekurangan yang tentu harus kita evaluasi agar supaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti ini ke depan bisa terlaksana lebih baik lagi. Kami tentunya ucapkan terima kasih juga kepada tim panelis, ya, profesionalis semua, tim perumus yang sudah membantu kita KPU Manado dalam merumuskan soal-soal dan pertanyaan yang nantinya dan yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita laksanakan dan saksikan, dan nantinya akan kita dengarkan dan saksikan sebentar lewat debat ketiga ini. Dan dengan memanjatkan doa kepada Tuhan, semoga setiap tahapan ke depan dalam pesta demokrasi ini dapat berjalan lancar dan aman. Akhir kata, karena ini masih bulan November, ya, bulan pahlawan, kita menghormati para pahlawan, dan saya menutup sambutan ini dengan satu sapaan dari pahlawan kita, Otto Iskandar Dinata, kepada Bung Karno. Merdeka! 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 Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, pada debat publik ketiga sore hari ini terdapat 5 panelis dengan latar belakang akademis dan juga kepakaran dalam berbagai bidang yang telah ditunjuk oleh KPU Kota Manado. Izinkan kami memperkenalkan secara langsung profil para panelis dan dimohon kepada para panelis yang hadir berkenan berdiri saat namanya kami sebutkan. Berikut adalah tim perumus dari panelis debat publik ketiga calon wali kota dan calon wakil wali kota Manado pemilihan tahun 2024. Dr. Michael Momentu MA, dosen FISIP Universitas Samratulangi Manado. Livi M. Alo, Esot MSI, pegiat pemilu, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara 2008-2013. Rahmat Hana, SEMSI, pegiat pemilu. Toar Neman Palilingan, dosen Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. Dan Isyana Kurniasari Konoras, SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Kairun. Kita beri tepuk tangan untuk para panelis kita yang sudah bekerja keras untuk debat ketiga pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu hadirin dan pemirsa. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama prosesi serah terima amplop yang berisi kumpulan pertanyaan hasil rumusan para panelis yang akan diserahkan oleh koordinator panelis kepada Ketua KPU Kota Manado. Untuk itu kami kembali mengundang dengan hormat Ketua KPU Kota Manado Bapak Verly Kaparang dan juga turut mengundang koordinator panelis Ibu Livi Alo untuk naik ke atas panggung. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk prosesi serah terima ini. Bisa dicek dan juga ditunjukkan kepada para hadirin dan juga pastinya pasangan calon bahwa amplop masih dalam keadaan yang tersegel, rapat dan tertutup. Dan ini adalah suatu bentuk komitmen dan transparansi Kota Manado bahwa isi pertanyaan hanya diketahui oleh tim panelis. Terima kasih banyak, berkenan untuk nanti menyerahkan kepada moderator dan kembali ke tempat yang telah disediakan. Terima kasih untuk Pak Verly Kaparang dan juga Ibu Livi Alo.
Baik Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, kita akan segera masuk dalam acara inti pada agenda sore hari ini. Dan debat ini akan dipandu oleh para moderator yang kompeten yang telah ditunjuk oleh KPU Kota Manado. Untuk itu segera kita akan sambut moderator kita pada sore hari ini, Anastasia Lensun dan Angie Kunta. Baik, terima kasih rekan kami Oya Sibuea. Salam saudara. Selamat datang di debat publik ketiga pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Manado tahun pemilihan 2024. Perkenalkan saya Angie Kunta. Dan saya Tasya Lensun, kami telah ditunjuk dan diberikan mandat oleh KPU Kota Manado untuk bertindak sebagai moderator pada debat publik ketiga kali ini. Yang mengusung tema tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, reformasi birokrasi, ketertiban wilayah, dan penegakan hukum. Debat publik ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal lebih dalam visi misi, program unggulan, dan gagasan para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota untuk perkembangan dan kemajuan kota Manado. Saudara, debat ini dapat Anda saksikan melalui siaran Kawanua TV Manado dan juga ditayangkan di kanal YouTube KPU Kota Manado, kanal YouTube Tribun Manado, dan dapat Anda simak melalui siaran RRI Manado. Dan hadirin dan pemirsa, debat publik ini diikuti oleh 4 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Untuk itu mari kita sambut bersama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Manado tahun 2024 dan sekaligus diundang Menempati podium yang sudah disediakan. Pasangan calon nomor urut 1, Bapak Andre Angung dan Bapak Dr. Richard Henry Martin Suala. Pasangan calon nomor urut 2, Bapak Beni Parasan SH MH Demin dan Bapak Bobby Daud. Pasangan calon nomor urut 3, Bapak Jimmy Rimbarogi dan Bapak Kristo Ivan Verno Lumento. Pasangan calon nomor urut 4, Bapak Yakob Pilemon Audika Ramoy dan Bapak Lucky Datau. Dan saudara, beri aplaus yang meriah untuk semua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Manado tahun pemilihan 2024. Baik saudara, debat ini terdiri dari 6 segmen dan setiap segmen memiliki aturannya masing-masing. Namun sebelum kita masuk ke segmen yang pertama, mari kita simak tata tertib debat berikut ini. Dilarang membawa atribut kampanye pasangan calon selain yang menempel di pakaian atau badan pasangan calon, tim, dan pendukung. Dalam proses debat, dilarang menyampaikan pernyataan dan atau pertanyaan yang menyerang pribadi pasangan calon, tim kampanye maupun pendukung. Dilarang meneriakkan yel-yel atau slogan pada saat debat berlangsung. Dilarang melakukan tindakan intimidasi baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pasangan calon, tim kampanye, pendukung, panelis, serta moderator. Dilarang membawa senjata tajam dan benda tumpul yang berpotensi dapat melukai dan mencederai orang. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Larang mondar-mandir di area debat. Akses keluar masuk hanya akan dibuka saat jeda antar segmen. Saudara, apabila tata tertib ini dilanggar, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang debat dan atau dikeluarkan dari ruangan debat. Demikian saudara tata tertib yang akan kita gunakan sepanjang debat publik ketiga kali ini. Dan tentunya kita sepakat untuk mentaati semua tata tertib tersebut. Baik, mari kita masuk ke segmen yang pertama, penyampaian visi misi dan program unggulan. Setiap pasangan calon akan diberikan waktu yang sama, yaitu 2 menit untuk menyampaikan visi misi dan program unggulan. Dan kesempatan pertama akan kita berikan
kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit untuk menyampaikan visi misi dan program unggulan. Disilakan. Visi kami mengenai tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah sekaligus reformasi birokrasi adalah dengan mengadakan manajemen pemerintahan yang akuntabel dan profesional, secara efektif dan efisien, serta melakukan penindakan yang tegas menuju organisasi yang responsif, profesional, dan bebas dari praktek korupsi. Untuk ketertiban wilayah dan penegakan hukum, kami mendorong komunikasi antar masyarakat yang dipelopori oleh komunikasi yang baik antar tokoh agama dan penegakan hukum secara tegas agar tercipta ketertiban wilayah. Ini dibuktikan dengan 18 PNS diberhentikan atau dipecat sejak 2021. Tindak pidana ringan bagi pelanggar ketertiban seperti pembuang sampah sembarangan dan berjualan sembarangan. Penerapan sistem informasi kendaraan dinas atau Sikendis membuat biaya BBM turun dari 17,9 miliar di 2019 menjadi 14,5 miliar di 2023. 100 panggilan 112 ditangani setiap hari. Digitalisasi pelayanan publik, contohnya di pelayanan Capil dan PTSP. Peringkat ketiga terbaik secara nasional penilaian kinerja PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha tahun 2024 dari Kementerian Investasi. Untuk profesionalitas dan transparansi, Pemkot Manado telah menggunakan manajemen talenta dalam merekrut jabatan pimpinan tinggi. Di Indonesia, dari semua instansi, kementerian, lembaga, dan Pemda, baru 44 yang menjalankan manajemen talenta ini. Terima kasih. Cukup Bapak? Baik, kita riset kembali waktunya. Kita lanjut. Pasangan calon nomor urut 2, waktu Anda 2 menit untuk menyampaikan visi misi dan program unggulan. Disilahkan. Halo, apa kabar semua? Bapak, Ibu sampai anak muda, mari jom merapat bendera parasan dan Bobi Daud untuk masa depan kota Manado yang lebih baik bersama dengan tim ayam putih. Mari korang sukseskan dukung Beni Parasan dan Bobi Daud calon wali kota dan wakil wali kota. Nyanda mau kalah, pasti pilihan orang berani beda. Orang berani beda. Mari jot orang datang pemilihan, kau pilih Beni Parasan dan Bobi Daud supaya orang mulia Manado ke depannya akan sejahtera dan orang tahu. Sorry ya. Oke gas, nomor 2 torang gas. Ayo warga Kota Manado, jangan lupa tanggal 27 November 2024 datang ke TPS, bawa kartu identitas kamu berupa KTP, kemudian daftar ke petugas KPPS. Setelah itu ambil surat suara, kemudian masuk ke bilik suara. Buka kertas suara cari dan coblos nomor urut 2 Beni Parasan dan Bobi Daud. Lipat kembali surat suara dan masukkan ke kotak suara. Jangan golput, gunakan hak suara Anda. Karena satu suara Anda sangat menentukan nasib dan kesejahteraan Kota Manado 5 tahun ke depan. Waktu habis. Selanjutnya, waktu 2 menit kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan visi, misi, dan program unggulan. Disilakan. Manado masih menghadapi banyak permasalahan, dari keterbatasan lapangan kerja, akses kesehatan minim,
infrastruktur yang belum optimal, hingga ancaman banjir dan stunting. Manado, Sulawesi Utara pada Jumat pagi, banjir bandang disebabkan meluapnya Sungai Sawangan. Pembangunan kota seharusnya mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan sekedar tampilan. Sudah terlalu lama masalah ini dibiarkan. Warga butuh perubahan yang nyata, bukan janji kosong. Kita berhak atas kota yang aman, sejahtera, dan nyaman. Apa kita akan terus diam di tengah masalah yang sama? Imba Ivan hadir membawa program-program pro rakyat, infrastruktur yang mendukung kesejahteraan, program yang menjawab kebutuhan nyata, dan pemerintah yang benar-benar hadir. Kami siap menghadirkan pemerintahan yang benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat. Mendengar dan bertindak bersama, mari kita wujudkan Manado yang lebih sejahtera, aman, dan nyaman untuk semua. Apa rakyat mau, itu torang mau. Coblos nomor 3, Imba Ivan berani beraksi for Manado. Kedekatan Imba dengan Pak Prabowo. Anda masih memiliki waktu? Cukup? Cukup, baik. Kita riset kembali waktunya. Ya, sebelum Mohon kami tenang. lanjut, kami tidak akan lanjut apabila para pendukung yang hadir di ruangan tidak tertib. Baik ya, mohon menghormati tata tertib yang sudah dibacakan oleh moderator. Bapak Ibu yang hadir di ruangan debat, kita lanjut untuk kesempatan pasangan calon berikutnya. Baik ya, pasangan calon nomor urut 4. Waktu Anda 2 menit untuk menyampaikan visi misi dan program unggulan. Disilahkan. Baik, terima kasih. Warga Manado yang kami hormati, kota yang maju memerlukan tata pemerintah yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat. Namun kita masih diperhadapkan pada masalah klasik seperti birokrasi yang lemah, keuangan yang kurang efisien, dalam menciptakan dan menegakkan hukum secara adil. Kami Audiluki percaya bahwa dengan reformasi birokrasi yang efektif, pengelolaan keuangan daerah yang transparan, dan penegakan hukum tegas namun manusiawi, kita bisa membawa Manado menjadi kota yang lebih tertib, maju, dan berkeadilan. Dalam kelola lahan, kami melakukan sistem government yang mempermudah layanan publik, mengurangi praktik korupsi, dan mempercepat pengambilan keputusan. Kami juga akan memastikan keuangan daerah dikelola dengan transparan melalui pengawasan ketat dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Di bidang ketertiban wilayah dan penegakan hukum, kami ingin menciptakan kota yang aman dan nyaman bagi semua warga melalui patroli di area rawan kejahatan, pembinaan masyarakat untuk menciptakan ketertiban, serta penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Kami yakin Manado bisa menjadi kota lebih aman dan harmonis. Terima kasih. Baik. Saudara, beri aplaus untuk semua pasangan calon atas penyampaian visi misi dan program unggulan mereka. Dan saudara, demikian segmen pertama pada debat publik ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Manado tahun 2024. Kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
Kak, Kong bagaimana dang? Setahu mau pilih di TPS mana? Belum tahu ini. Bagaimana Kang udah mau cek itu dia? Nah, sini Kak kasih tahu. Jadi, Kak buka di browser, ketik di situ cek dptonline.kpu.go.id. Nah, Kak boleh klik, nanti mau ada tampilan mau kasih masuk nomor induk kependudukan. Nah, setelah masuk di halaman, isi KP nomor induk kependudukan. Boleh lihat di KTP itu. Kalau so isi, selanjutnya kan ini aktif karena mau ada password yang masuk. Habis nomor WA, selanjutnya akan ada password yang masuk di WA. Setelah menerima kode unik, silahkan konfirmasi dan data TPS akan keluar di situ. Oh begitu dah. Iya begitu Kak. Makasih nih. Sama. Jangan lupa, Rabu 27 November 2024, pastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih. Jangan golput nih. Jangan sampai golput. Kita hendak mau golput. Mari jo, orang bapilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita hendak mau golput. Jangan sampai. Mari jo orang bapilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita hendak mau golput. Mari jo orang bapilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita udah mau golput. Mari jut orang mau pilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Jangan sampai golput. Ayo gunakan hak pilihmu dengan bijak. Datang ke TPS pada hari pemilihan. Dan jangan golput. Masa depan ada di tangan Anda. Saatnya memilih pemimpin daerah yang beraksi. Jangan biarkan masa depan daerahmu ditentukan tanpa kamu. Pilih pemimpin yang peduli, bekerja keras, dan siap membangun bersama. Datang ke TPS, suaramu menentukan. Untuk masyarakat Kota Manado, mari jo, torang bapilih pemimpin for torang pe kota tercinta 5 tahun ke depan. Pilih sesuai kata hati, bukan karena paksaan, apalagi karena politik uang atau iming-iming lainnya. Mari jod, KTPS, jangan golput, masa depan Manado ada di tangan Anda. Pilkada sarana integrasi bangsa. KPU Manado bangga melayani bangsa. Ingat, satu suara bisa menentukan masa depan Kota Manado. Ayo datang ke TPS, jangan golput, dan tunjukkan kepedulian. Hai warga Kota Manado, pilkada bukan sekedar rutinitas, tetapi kesempatan emas untuk menentukan arah Kota Manado. Setiap suara berharga, setiap pilihan bermakna. Suara Anda, masa depan kita. Ikan bobara dibungkus kasa. Dimasak mama sedap terasa. Soal pilihan itu biasa, yang utama persatuan bangsa. Pemilu dan pemilihan merupakan sarana kedaulatan rakyat. Pemilihan bukan sekedar rutinitas biasa, tapi kesempatan dalam menentukan arah bangsa ke depan, terlebih khusus daerah Kota Manado. Ayo, warga pemilih Kota Manado, mari sama-sama berpartisipasi aktif. Wujudkan pemilihan yang berkualitas. Jangan lupa datang ke TPS Rabu tanggal 27 November tahun 2024.
Ayo, gunakan hak pilih Anda. Saatnya memilih pemimpin daerah yang beraksi. Jangan biarkan masa depan daerahmu ditentukan tanpa kamu. Pilih pemimpin yang peduli, bekerja keras, dan siap membangun bersama. Datang ke TPS, suaramu menentukan. Ayo, warga Kota Manado, pilih pemimpin daerah, majukan wilayah. Masa depan daerah ada di tangan kita. Ayo datang ke TPS dan pilih pemimpin yang siap membawa perubahan nyata. Suaramu langkah menuju daerah yang lebih baik. Ingat, satu suara bisa menentukan masa depan Kota Manado. Ayo datang ke TPS, jangan golput dan tunjukkan kepedulian. Ayo gunakan hak pilihmu dengan bijak. Datang ke TPS pada hari pemilihan. Dan jangan golput. Masa depan ada di tangan Anda. Warga Kota Manado, pilkada bukan sekedar rutinitas, tetapi kesempatan emas untuk menentukan arah Kota Manado. Setiap suara berharga, setiap pilihan bermakna. Suara Anda, masa depan kita. Kita hendak mau golput. Mari jo, orang bapili. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita ndak mau golput. Jangan sampai. Mari jo orang bapili. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita ndak mau golput. Mari jo orang bapili. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita ndak mau golput. Mari jo orang pilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Jangan sampai golput. Kak, Kung bagaimana dang? Setahu mau pilih di TPS mana? Belum tahu ini. Bagaimana Kang ndak mau cek itu dia? Nah, sini Kak kasih tahu. Jadi, Kak buka di browser, ketik di situ cek dptonline.kpu.go.id. Nah, Kak boleh klik, nanti mau ada tampilan mau kasih masuk nomor induk kependudukan. Nah, setelah masuk di halaman, isi KP nomor induk kependudukan. Boleh lihat di KTP itu. Kalau so isi, selanjutnya kan ini aktif karena mau ada password yang masuk. Habis nomor WA, selanjutnya akan ada password yang masuk di WA. Setelah menerima kode unik, silahkan konfirmasi dan data TPS akan keluar gitu. Oh begitu dah. Iya begitu Kak. Makasih nih. Sama. Jangan lupa, Rabu 27 November 2024, pastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih. Jangan golput nih. Jangan sampai golput. Untuk masyarakat Kota Manado, mari jo, torang bapili pemimpin for torang pe kota tercinta 5 tahun ke depan. Pilih sesuai kata hati, bukan karena paksaan, apalagi karena politik uang atau iming-iming lainnya. Mari jo, KTPS, jangan golput, masa depan Manado ada di tangan Anda. Pilkada sarana integrasi bangsa. KPU Manado,
bangga melayani bangsa. Ingat, satu suara bisa menentukan masa depan Kota Manado. Ayo datang ke TPS, jangan golput dan tunjukkan kepedulian. Hai warga Kota Manado, Pilkada bukan sekedar rutinitas, tetapi kesempatan emas untuk menentukan arah Kota Manado. Setiap suara berharga, setiap pilihan bermakna. Suara Anda, masa depan kita. Pilkada tinggal menghitung hari. Masyarakat Kota Manado, jangan lupa datang ke TPS nih. Salurkan hak pilih Anda, Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Mari Jo, sukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Pilkada, sarana integrasi bangsa, KPU Manado, bangga melayani bangsa. Saatnya memilih pemimpin daerah yang beraksi. Jangan biarkan masa depan daerahmu ditentukan tanpa kamu. Pilih pemimpin yang peduli, bekerja keras, dan siap membangun bersama. Datang ke TPS, suaramu menentukan. Kak, Kong bagaimana dang? Setahu mau pilih di TPS mana? Belum tahu ini. Bagaimana Kang udah mau cek itu dia? Nah, sini Kak kasih tahu. Jadi, Kak buka di browser, ketik di situ cek dptonline.kpu.go.id. Nah, Kak boleh klik, nanti mau ada tampilan mau kasih masuk nomor induk kependudukan. Nah, setelah masuk di halaman, isi KP nomor induk kependudukan. Boleh lihat di KTP itu. Kalau so isi, selanjutnya kan ini aktif karena mau ada password yang masuk. Habis nomor WA, selanjutnya akan ada password yang masuk di WA. Setelah menerima kode unik, silahkan konfirmasi dan data TPS akan keluar gitu. Oh begitu dah. Iya begitu Kak. Makasih nih. Sama. Jangan lupa, Rabu 27 November 2024, pastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih. Jangan golput nih. Jangan sampai golput. Kita hendak mau golput. Mari Jo, torang bapilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita ndak mau golput. Jangan sampai. Mari Jo torang bapilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita ndak mau golput. Mari Jo torang bapilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita nggak mau golput. Mari kita orang mau pilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Jangan sampai golput. Ayo gunakan hak pilihmu dengan bijak. Datang ke TPS pada hari pemilihan. Dan jangan golput. Masa depan ada di tangan Anda. Pilkada tinggal menghitung hari. Masyarakat Kota Manado, jangan lupa datang ke TPS nih. Salurkan hak pilih Anda, Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Mari Jo, sukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Pilkada, sarana integrasi bangsa, KPU Manado, bangga melayani bangsa. Saatnya memilih pemimpin daerah yang beraksi. Jangan biarkan masa depan daerahmu ditentukan tanpa kamu. Pilih pemimpin yang peduli, bekerja keras, dan siap membangun bersama. Datang ke TPS, suaramu menentukan. Untuk masyarakat Kota Manado, mari Jo, torang bapilih pemimpin for torang pe kota tercinta 5 tahun ke depan.
Pilih sesuai kata hati, bukan karena paksaan, apalagi karena politik uang atau iming-iming lainnya. Mari jod, KTPS, jangan golput, masa depan Manado ada di tangan Anda. Pilkada sarana integrasi bangsa. KPU Manado bangga melayani bangsa. Hai warga Kota Manado, Pilkada bukan sekedar rutinitas, tetapi kesempatan emas untuk menentukan arah Kota Manado. Setiap suara berharga, setiap pilihan bermakna. Suara Anda, masa depan kita. Ayo gunakan hak pilihmu dengan bijak. Datang ke TPS pada hari pemilihan. Dan jangan golput. Masa depan Ada di tangan Anda. Pilkada tinggal menghitung hari. Masyarakat Kota Manado, jangan lupa datang ke TPS nih. Salurkan hak pilih Anda. Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Mari Jo, sukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Pilkada sarana integrasi bangsa, KPU Manado bangga melayani bangsa. Saudara, Anda kembali bersama kami. Saudara, Anda masih menyaksikan debat publik ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Manado tahun pemilihan 2024. Di segmen kedua, baik saudara, inilah segmen yang kedua, segmen pertanyaan panelis untuk calon wali kota. Untuk itu, diundang kepada semua pasangan calon untuk kembali menempati podium. Di segmen kali ini, tiap calon wali kota akan mendapatkan kesempatan sama untuk menjawab, merespon, dan menanggapi jawaban pertanyaan panelis. Harap diperhatikan oleh semua pasangan calon, respon, jawaban, dan tanggapan adalah dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. di hadapan kami sudah tersedia. Baik saudara, di hadapan kami sudah tersedia amplop pertanyaan panelis yang tentunya pertanyaan disiapkan oleh tim panelis sudah sesuai dengan tema debat kali ini. Yaitu tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, reformasi birokrasi, ketertiban wilayah dan penegakan hukum. Mari kita mulai dengan pertanyaan panelis untuk calon wali kota nomor urut 1. Saya mengundang dengan hormat perwakilan tim panelis Bapak Dr. Michael Mamentu MA untuk berkenan mengundi huruf amplop pertanyaan panelis dari tempat yang sudah disediakan. Huruf B, Bravo. Baik. Amplop soal huruf B masih dalam keadaan tersegel. Bisa Anda saksikan, saya akan buka dan bacakan untuk calon wali kota nomor urut 1. Mohon disimak dengan baik karena pertanyaan ini tidak akan diulang. E-government saat ini sudah menjadi paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan. Mulai dari pengelolaan dan pendokumentasian data sampai pada interaksi data administratif lintas lembaga di sebuah level berlangsung secara non-paper atau non-fisik. Termasuk di dalamnya adalah interaksi antar pemerintah dan masyarakat yang harus dilayani.
Kenyataannya dari hasil pengamatan yang dilakukan, ditemukan persoalan digitalisasi baru terbatas pada pemberian informasi dan belum sampai pada pelayanan. Padahal kualitas layanan adalah indikator utama untuk mengukur kinerja pemerintah. Lebih parah lagi adalah ada yang tidak pernah mengupdate data dan informasi di webnya masing-masing. Hal ini dapat disebabkan oleh hal-hal tertentu di luar kemampuan operator web masing-masing. Jika saudara pasangan calon terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota, apa yang akan saudara lakukan untuk mengatasi hal ini? Terima kasih. Sebentar Bapak. Calon wali kota nomor urut 2, Anda memiliki waktu. Calon wali kota nomor urut 1, Anda memiliki waktu 2 menit untuk menjawab. Dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Tentu yang pertama kita harus lakukan adalah reformasi birokrasi. Karena semua ini biarpun e-government, biarpun digitalisasi, yang bikin semua adalah orang, adalah aparat. Nah, jadi itu tentu akan menjadi prioritas kita agar supaya birokrasi kita, paradigma cara berpikirnya tentu harus kompetitif, harus sesuai dengan perkembangan zaman. Dan itu kita sudah lakukan, kita sudah digitalisasi, pelayanan capil kita sudah digitalisasi, pelayanan PTSP, perizinan juga sudah kita digitalisasi, termasuk pelayanan-pelayanan yang di dalam, seperti sistem-sistem pengelolaan keuangan, kita ada Sikendis dan lain-lain. Jadi kita sudah lakukan itu, tapi memang belum maksimal karena harus disesuaikan dengan kemampuan dari birokrasi kita. Makanya sangat diperlukan reformasi birokrasi yang kuat agar supaya terjadi tata kelola pemerintahan yang baik. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu? Apakah sudah cukup? Cukup. Baik, kita riset kembali waktunya. Calon wali kota nomor urut 2, atas jawaban tersebut Anda memiliki waktu 1 menit untuk merespon. Dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi saya kira di era digitalisasi saat ini, semua kegiatan pemerintahan yang sifatnya birokrasi ini harus bermuara ke sana. Artinya dalam sistem pemerintahan yang reformasi, birokrasi reformasi ini penting. Karena mengapa? Dari tentu semua kegiatan-kegiatan, pelaksanaan dan tentu pertanggungjawaban ini sangat jelas nantinya untuk dilakukan secara digitalisasi agar nantinya efektif dan efisiensi dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan ini. Karena kalau kita tentu melek digitalisasi ini, yaitu kita mampu untuk menciptakan satu kinerja yang lebih baik ke depan dalam rangka untuk birokratisasi seperti ini. Saya kira itu, terima kasih. Cukup? Timer disesuaikan? Kesempatan yang sama 1 menit kami berikan kepada calon wali kota nomor urut 3 untuk merespon. Dimulai saat Anda berbicara. Program kami untuk reformasi birokrasi, kami akan menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik tanpa prosedur administrasi yang bertele-tele. Setiap informasi terbuka untuk umum dan dapat diakses seluruh masyarakat dengan mudah. Anda masih memiliki waktu? Cukup. Cukup. Timer disesuaikan. Calon wali kota nomor urut 4, atas jawaban dari calon wali kota nomor urut 1, Anda memiliki waktu 1 menit untuk memberikan respon. Dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kami percaya bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus berdasarkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Untuk itu, program kami berfokus pada penerapan e-government untuk mempercepat layanan publik dan mengurangi potensi korupsi. Kami juga akan melibatkan masyarakat secara aktif melalui forum konsultasi publik, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat.
Dengan pengawasan yang ketat dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran, kami ingin memastikan bahwa pemerintahan berjalan lebih profesional, bersih, dan berpihak kepada rakyat. Bagi kami, tata kelola yang baik adalah kunci untuk menciptakan kepercayaan dan kemajuan bersama. Terima kasih. Cukup? Kita riset kembali waktunya. Calon wali kota nomor urut 1, atas semua respon dari calon wali kota lainnya, Anda diberikan kesempatan untuk menanggapi dengan waktu 1 menit, disilakan. Ya, terima kasih. Saya menambahkan saja bahwa kita juga sudah melakukan tanda tangan elektronik saat ini. Sehingga kita juga sudah lebih kurang, bukan paperless, tapi sudah lebih kurang paper. Termasuk juga KTP sekarang sudah ada KTP elektronik, bisa di-download. Jadi itu sudah kita terapkan e-government pada saat ini. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Cukup. Cukup, baik. Demikian saudara sesi pertanyaan panelis untuk calon wali kota nomor urut 1. Beri aplaus untuk semua pasangan calon. Dan mari kita lanjut dengan pertanyaan panelis untuk calon wali kota nomor urut 2. Saya mengundang dengan hormat perwakilan tim panelis, Bapak Toar Palilingan SHMH untuk berkenan mengundi huruf amplop pertanyaan panelis dari fishbowl yang sudah disiapkan. Huruf E, Eko. Terima kasih Pak, silakan kembali ke tempat duduk. Saudara, inilah amplop pertanyaan panelis untuk calon wali kota nomor urut 2. Amplop masih dalam keadaan tertutup dan tersegel. Saya akan membukanya di hadapan kamera. Inilah pertanyaan panelis untuk calon wali kota nomor urut 2. Saya hanya akan membacakannya 1 kali, untuk itu mohon disimak. Hukum itu keras, begitulah bunyinya. Penegakan hukum bukan hanya terkait dengan penindakan, namun juga dalam bentuk pencegahan. Agar tidak ada lagi perselisihan antar kelompok masyarakat, konsumsi minuman beralkohol berlebihan, penyakit masyarakat lainnya, hingga aparat pemerintah yang bermasalah dengan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, Kota Manado membutuhkan pemimpin yang dapat membangun dan menciptakan kesadaran serta kepatuhan hukum masyarakat, sehingga perilaku masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku. Pertanyaannya adalah, jika Anda terpilih sebagai pemimpin, apa yang akan Anda lakukan sehingga suasana kehidupan Kota Manado menjadi lebih aman dan kondusif? Calon wali kota nomor urut 2, waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi ini saya kira sangat penting dalam rangka untuk penegakan hukum di Kota Manado ini. Nah, kita melihat bahwa Manado ini adalah masyarakatnya pluralisme, yaitu terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Nah, dengan demikian dalam rangka untuk penegakan hukum di daerah ini, penting bagi pemimpin Kota Manado ini untuk menciptakan berbagai regulasi peraturan daerah kepada masyarakat yang ini nantinya menjadi satu pedoman interaksi di dalamnya, dan lewat peraturan daerah ini pasti ada konsekuensi hukum di dalamnya. Nah, yang pertama yang tentu yang perlu kita ketahui, Manado sampai saat ini suasananya masih begitu aman-aman ketika dilihat secara umum. Namun ada berbagai kelompok-kelompok pemuda, masyarakat dan sebagainya yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang pertama yaitu narkotika ya. Ada masyarakat di sana yang sudah begitu banyak pemuda yang saya lihat yaitu umur-umur yang 12-13 lewat ehabon ataupun obat-obat terlarang lainnya. Ini yang mereka konsumsi dan tentu ini penting ada penegakan hukum di dalamnya. Selanjutnya dalam rangka untuk menciptakan keamanan di Kota Manado, yaitu Manado penting pula dikembalikan seperti waktu yang lalu ada pos kamling. Ya, setiap kelurahan itu perlu ada pos kamling agar nantinya masyarakat yang masuk bisa terseleksi, bisa kita lihat mereka dari mana dan apa tujuan mereka.
Kalau ada poskamling di dalamnya masuk dalam satu kelurahan, mereka nantinya harus melapor di sana 1 kali 24 jam. Agar nantinya apa yang mereka lakukan, karena kita perlu saat ini yaitu bagaimana kita menjaga keamanan bersama untuk kepentingan kemajuan Kota Manado. Yang penting untuk dilakukan yaitu terus menjaga keamanan dan ketertiban. Waktu Anda selesai. Kesempatan untuk merespon kami berikan kepada calon wali kota nomor urut 3 dengan durasi 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kalau saya dulu pernah jadi wali kota, kita bekerja sama dengan seluruh aparat pemerintah, Forkompimda, tokoh-tokoh masyarakat untuk bagaimana supaya kita membuat Manado ini aman. Dan tentunya yang paling penting bagi anak-anak preman-preman yang ada di kampung-kampung, mereka yang sering membuat keonaran-keonaran, kita carikan kerja kepada mereka. Kita kasih mereka menjadi kontraktor kecil. Tidak seperti sekarang. Sekarang sudah jadi ada pukat tarimau. Jadi banyak kenakalan-kenakalan remaja ada di kampung-kampung. Terima kasih. Masih tersedia waktu atau sudah cukup? Cukup. Baik, kita riset kembali waktunya. Kita beralih ke calon wali kota nomor urut 4. Atas jawaban dari calon wali kota nomor urut 2, Anda memiliki waktu 1 menit untuk merespon. Dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kami percaya bahwa penegakan hukum yang adil adalah pondasi dari masyarakat yang damai dan berkeadilan. Untuk itu, program kami berfokus pada pembangunan pusat pengaduan digital yang mempermudah masyarakat melaporkan pelanggaran dan memantau tindak lanjutnya secara transparan. Kami juga akan meningkatkan kapasitas aparat penegak melalui pelatihan profesional yang memastikan mereka bekerja secara adil dan efisien. Selain itu, kami mengadakan edukasi hukum kepada masyarakat agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban sekaligus memperkuat kesadaran untuk taat hukum. Dengan penegakan hukum yang tegas namun manusiawi, kami yakin Manado dapat menjadi kota yang aman dan melindungi setiap warga secara setara. Terima kasih. Waktu Anda selesai. Selanjutnya calon wali kota nomor urut 1. Anda memiliki waktu 1 menit untuk memberikan respon atas jawaban calon wali kota nomor urut 2. Dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Tentu sebagai wali kota, sebagai pemimpin harus memberikan contoh dulu. Jadi pemimpin memberikan contoh. Lalu perda mengenai ketertiban itu sudah ada. Tinggal menegakkan perda ketertiban ini dengan baik, dengan tegas. Lalu kami melibatkan, saat ini kami sudah melibatkan aparat, melibatkan tokoh-tokoh agama. Termasuk ada panggilan 112 yang saat ini setiap hari kira-kira 100 panggilan untuk masalah-masalah yang seperti ini. Juga ada kegiatan prokamling dan kami memperbanyak CCTV untuk memantau wilayah. Saya mau sampaikan, setiap orang punya keahlian masing-masing. Hati-hati kasih proyek kasih preman jadi kontraktor. Kalau kerjaan tidak benar bisa masuk penjara sama-sama. Terima kasih. Cukup? Cukup, Pak? Kita setting kembali waktunya. Ini peringatan yang pertama untuk Anda, pendukung pasangan calon yang hadir di ruangan debat. Saya mohon Anda menghormati tata tertib yang sudah disampaikan sebelumnya. Kegunaan tata tertib adalah untuk memberi hormat kepada para pasangan calon agar mereka fokus dan konsentrasi menghadapi debat yang terakhir ini. Sepakat, Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Kita kembali ke calon wali kota nomor urut 2 atas semua respon yang disampaikan oleh calon wali kota lainnya. Silakan Anda menanggapi kembali. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi saya kira kalau saya tanya kepada praktisi-praktisi hukum yang ada di depan saya ini, yang terpenting daripada hukum itu yaitu pencegahan.
pencegahan dari persoalan-persoalan masyarakat yang timbul berakibat ke hukum itu sendiri. Nah, dengan demikian bagaimana nantinya seperti saya kalau terpilih menjadi wali kota, ini penting pencegahan-pencegahan ini, dan perlu kita maksimalkan institusi pemerintah yang ada di bidang hukum ini, baik forum-forum Forkopimda itu sendiri ataupun juga yaitu institusi kepolisian, dan di pemerintah kota ada yang namanya polisi pamong praja. Ini yang perlu kita maksimalkan agarnya mereka boleh bekerja sama dan memantau 1 kali 24 jam kondisi yang ada di Kota Manado, mengidentifikasi semua agar nantinya bisa dicegah segala persoalan hukum yang akan terjadi. Terima kasih. Baik, demikian saudara sesi pertanyaan panelis untuk calon wali kota nomor urut 2. Mari kita berikan aplaus untuk semua pasangan calon. Dan saudara, kita sudah masuk di pertengahan sesi yang kedua. Kami akan lanjut dengan pertanyaan panelis untuk calon wali kota nomor urut 3. Saya mengundang dengan hormat perwakilan tim panelis Ibu Isyana Kurniasari Konoras SH.MH untuk berkenan mengundi huruf amplop pertanyaan panelis dari tempat yang sudah disediakan. C. Charlie. Terima kasih Ibu, silakan kembali ke tempat duduk. Amplop soal huruf C untuk calon wali kota nomor urut 3. Akan saya buka dan bacakan, mohon disimak dengan baik. Karena sekali lagi pertanyaan ini tidak akan diulang. Kota Manado memiliki sejumlah aset yang potensial, namun pengelolaannya selama ini masih belum maksimal. Di sisi lain, Kota Manado juga menghadapi utang daerah yang perlu diselesaikan agar tidak menjadi beban jangka panjang bagi pembangunan kota. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, bagaimana Anda akan mengelola aset-aset daerah yang dimiliki Kota Manado seperti lahan-lahan yang tidak terpakai agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD? Selain itu, apa strategi yang akan Anda canangkan untuk menyelesaikan masalah utang daerah dan mencegah utang yang berlebihan di masa depan? Calon wali kota nomor urut 3, Anda memiliki waktu 2 menit untuk menjawab, dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Tentu kalau kita bicara aset-aset yang ada di Kota Manado ini sangat banyak. Termasuk lahan-lahan tidur yang ada di Kota Manado. Jadi kalau kita gunakan lahan-lahan tidur ini untuk kita tanam ubi, jagung, buah-buahan, macam-macam buah-buahan yang kita tanam, dan ini lahan tidur ini bisa berguna bagi kita dan untuk menambah pendapatan daerah. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Cukup. Baik, kita riset kembali waktunya. Kita beralih ke calon wali kota nomor urut 4. Atas jawaban dari calon wali kota nomor urut 3, silakan Anda merespon. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Keuangan daerah yang dikelola dengan baik adalah dasar untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Kami berkomitmen untuk membuka transparansi dalam setiap kebijakan anggaran, memperkuat pengawasan, dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan keuangan daerah. Dengan langkah ini, kami ingin memastikan bahwa anggaran tidak hanya sekedar angka di atas kertas, tetapi benar-benar membawa perubahan nyata bagi kota kita. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Cukup. Cukup. Calon wali kota nomor urut 1, 1 menit kami berikan waktu Anda untuk merespon, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Pertama saya mau sampaikan, lahan tidur itu
punya Pemkot tidak terlalu banyak. Banyak punya masyarakat, punya orang pribadi. Kalau tuh orang mau pakai, bisa-bisa orang lapor polisi Pak orang. Jadi mungkin mesti bicara dulu dengan yang punya lahan. Lalu untuk aset, pertama harus disertifikasi. Dan kami sudah, kami 3 tahun ini, sudah puluhan, sudah nilai ratusan miliar aset yang kami sertifikasi. Aset Pemkot Manado. Kemudian tentu harus dikelola semaksimal mungkin. Mengenai hutang daerah, memang kami waktu kami masuk kami mendapat hutang daerah yang hutang lancar, itu yang ke SMI sekitar 80 miliar, tapi banyak hutang-hutang yang tidak dibayar itu sekitar 100-an miliar. Nah itu sekarang ya sementara ditata untuk dicicil-cicil dan dibayar. Terima kasih. Cukup Pak? Baik, cukup. Beralih ke calon wali kota nomor urut 2. Atas jawaban dari calon wali kota nomor urut 3, silakan Anda memiliki 1 menit untuk merespon. Dimulai saat Anda berbicara. Baik, makasih. Jadi kembali kita melihat bahwa Kota Manado memang memiliki berbagai aset, antara lain ada BUMD yaitu PDAM dan perusahaan daerah pasar. Nah memang ini penting untuk dikelola secara maksimal karena lewat pengelolaan perusahaan daerah ini nantinya akan mendatangkan yaitu pendapatan asli daerah. Agar karena begini, saya lihat ketika 2 perusahaan daerah ini dilakukan penyertaan modal dari pemerintah kepada pihak swasta. Nah sampai saat ini belum efektif karena banyak persoalan yang ada di dalamnya. Artinya penyertaan modal ini dengan miliaran, ratusan miliaran, tetapi dampaknya belum sangat kelihatan. Nah untuk Kota Manado juga ada lahan-lahan tidur dalam rangka untuk menunjang perekonomian daripada masyarakat. Nah ini perlu untuk nantinya pemerintah memberikan edukasi agar nantinya lahan tidur ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Waktu habis. Kita bergeser kembali kepada calon wali kota nomor urut 3. Silakan Anda menanggapi semua respon dari calon wali kota lainnya dengan durasi 1 menit. Disilakan. Aset-aset di Manado ini banyak yang salah digunakan. Contohnya di Pemkot ada supermarket. Ini kan aset pemerintah perlu dipertanyakan. Kenapa ada supermarket di Pemkot? Ya. Jadi aset-aset di Manado memang banyak, tapi tentu kita akan kelola baik-baik. Kalau tentang hutang itu ya hutang pemerintah sekarang tentu kita akan bayar juga kalau kita jadi wali kota gitu. Ya. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Cukup. Baik, cukup. Demikian saudara sesi pertanyaan panelis untuk calon wali kota nomor urut 3. Kita beri aplaus untuk semua pasangan calon. Dan saudara mari kita lanjut dengan pertanyaan panelis untuk calon wali kota nomor urut 4. Saya mengundang dengan hormat perwakilan tim panelis Ibu Livi Maudi Alo, Esos MSI untuk berkenan mengundi huruf amplop pertanyaan dari tempat yang sudah disediakan. D. Huruf D. Delta. Baik, saudara ini adalah amplop pertanyaan panelis untuk calon wali kota nomor urut 4. Amplop masih dalam keadaan tertutup dan tersegel. Saya akan membuka di hadapan kamera. Calon wali kota nomor urut 4, ini pertanyaan panelis untuk Anda. Saya hanya akan membacakannya 1 kali, untuk itu mohon disimak. Menurut data dari Polda Sulawesi Utara, pada bulan November 2024, jumlah kendaraan di Kota Manado mencapai angka 442.998 unit. Dan ini adalah angka tertinggi dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Sulawesi Utara. Dalam tiap bulan, penjualan rata-rata per merek kendaraan roda 4 adalah 3.000 unit lebih. Dan setidaknya terdapat 5 merek pabrikan yang menguasai pasar industri otomotif di kota ini. Sehingga paling sedikit, penambahan jumlah kendaraan roda 4 per bulan di Kota Manado adalah 15.000 unit.
dan angka ini belum termasuk kendaraan roda 2. Maka konsekuensinya adalah Manado akan menjadi salah satu kota dengan kemacetan terparah di Indonesia. Pertanyaannya, jika berangkat dari persoalan kenyamanan, kesehatan, dan efisiensi waktu kerja yang dibutuhkan oleh warga kota, maka bagaimana tanggapan saudara tentang hal ini? Bila nanti terpilih, kebijakan apa yang seharusnya ditetapkan oleh pemerintah Kota Manado agar masalah ini dapat tertangani dengan baik? Calon wali kota nomor urut 4, waktu Anda menjawab pertanyaan ini 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Oke, baik, terima kasih. Pertama kita akan rekayasa lalu lintas. Kedua, kan kita tahu ini ASN di Kota Manado, hampir semua punya mobil. Jadi kalau kami Audi Luki dipercayakan, itu pegawai kalau boleh jangan bawa dompet oto, karena rata-rata orang maju di Manado ada bawa oto sendiri. Kalau yang lain masih ada rekayasa lain kita bisa buat, seperti yang plat genap sama ganjil. Tapi yang paling efisien karena di jam-jam kita yang macet cuma di saat ada di pagi, di saat karyawan ke kantor maupun anak sekolah. Jadi kita mau rekayasa, mau atur sedemikian, terutama kita mulai dari kantor wali kota. Jadi kita mau sarankan, kita mau himbau supaya kalau boleh cuma diantar, jangan parkir di kantor karena kita tidak cukup parkiran, bisa membawa macet. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Cukup. Cukup. Baik, kita riset kembali waktunya. Kesempatan untuk merespon jawaban tersebut kita berikan kepada calon wali kota nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Banyaknya jumlah kendaraan itu berimplikasi terhadap peningkatan PAD juga. Tapi memang kita harus cari solusinya. Dan menurut kami solusi yang paling tepat belajar ke kota-kota maju lainnya adalah transportasi umum yang baik. Agar supaya masyarakat mempunyai pilihan untuk tidak memiliki kendaraan pribadi. Saya rasa itu. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Cukup? Tambahan juga, makanya dibangun pedestrian. Supaya masyarakat mau jalan. Mau jalan kombinasi dengan transportasi umum. Agar supaya masyarakat tidak harus memiliki kendaraan pribadi. Terima kasih. Cukup. Baik. Waktu di riset. Kami beralih ke calon wali kota nomor urut 2 atas jawaban dari calon wali kota nomor urut 4. Anda memiliki waktu 1 menit untuk merespon. Dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Jadi untuk banjirnya kendaraan di Kota Manado yang kami pikir ini luar biasa. Ini yang pertama bahwa daya beli masyarakat Kota Manado itu sudah begitu kuat. Namun persoalan yang terjadi tentang kemacetan. Nah, saya setuju rekayasa lalu lintas ini, tetapi yang penting saat itu yaitu penegakan peraturan wali kota, perwal. Ada peraturan wali kota kita, yaitu tentang kendaraan-kendaraan bus, kendaraan-kendaraan yang besar yang masuk ke dalam kota itu dibatasi waktu. Jangan diberikan kesempatan setiap saat mereka boleh masuk ke, apalagi kendaraan-kendaraan bus antar kota itu dia masuk ke dalam kota, dibatasi mereka. Mereka boleh masuk di jam-jam tertentu. Ya, tidak boleh masuk di jam-jam yang diatur yang dalam jam-jam sibuk. Yang kedua, tentang terminal-terminal bayangan. Begitu banyak di Kota Manado ini perlu juga untuk diatasi. Ini persoalan-persoalan terminal bayangan ini. Waktu habis. Selanjutnya calon wali kota nomor urut 3. Anda memiliki waktu 1 menit untuk merespon jawaban dari calon wali kota nomor urut 4. Dimulai saat Anda berbicara. Ya, memang lalu lintas Sobaku-Baku Cako macet di mana-mana. Perlu rekayasa lalu lintas. Pemerintah khususnya Dinas Perhubungan, Polisi, Pamung Praja bekerja sama dengan kepolisian akan menata kembali lalu lintas yang ada di Kota Manado. Torang diskusi dengan akademisi for cari solusi. Terima kasih. Waktu masih tersedia? Cukup. Cukup. Baik, kita riset kembali waktunya.
Kembali ke calon wali kota nomor urut 4. Atas respon dari calon wali kota lainnya, Anda memiliki waktu 1 menit untuk menanggapi, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih, baik. Apa yang disampaikan oleh paslon 1, 2, dan 3 itu betul. Tapi memang kita butuh sosialisasi. Nggak segampang itu orang langsung mau ambil keputusan. Karena orang tahu, dulu sempat pakai bus tiap halte, toh waktu Pak Imba dulu mungkin ada bus, toh. Nah, jadi ada tempat-tempat sendiri. Tapi sekarang itu mikro lain kali orang boleh mau bikin aturan di sini, itu mikro boleh berhenti akang. Jadi mereka seenaknya saja. Jadi memang kita mesti sosialisasi, kita mesti turun, kita lihat gimana sih yang pas untuk supaya itu Kota Manado ini nggak macet. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Cukup. Cukup. Baik, demikian saudara sesi pertanyaan panelis untuk calon wali kota nomor urut 4. Disilakan untuk memberikan apresiasi tepuk tangan untuk semua pasangan calon. Dan saudara, demikian segmen yang kedua pada debat publik ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Manado tahun 2024. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Kak, Kong bagaimana dang? Setahu mau pilih di TPS mana? Belum tahu ini. Bagaimana Kang udah mau cek itu dia? Nah, sini Kak, kasih tahu. Jadi, Kak buka di browser, ketik di situ cek dptonline.kpu.go.id. Nah, Kak boleh klik, nanti mau ada tampilan, mau kasih masuk nomor induk kependudukan. Nah, setelah masuk di halaman, isi KP nomor induk kependudukan. Boleh lihat di KTP itu. Kalau so isi, selanjutnya kan ini aktif karena mau ada password yang masuk. Habis nomor WA, selanjutnya akan ada password yang masuk di WA. Setelah menerima kode unik, silahkan konfirmasi dan data TPS akan keluar di situ. Oh begitu dah. Iya begitu Kak. Makasih nih. Sama. Jangan lupa, Rabu 27 November 2024, pastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih. Jangan golput nih. Jangan sampai golput. Kita hendak mau golput. Mari jo, torang bapilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita hendak mau golput. Jangan sampai. Mari jo torang bapilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita hendak mau golput. Mari jadi orang memilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita hendak mau golput. Mari jadi orang memilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Jangan sampai golput. Ingat, satu suara bisa menentukan masa depan Kota Manado. Ayo datang ke TPS, jangan golput, dan tunjukkan kepedulian. Saatnya memilih pemimpin daerah yang beraksi. Jangan biarkan masa depan daerahmu ditentukan tanpa kamu. Pilih pemimpin yang peduli, bekerja keras, dan siap membangun bersama. Datang ke TPS, suaramu menentukan. Untuk masyarakat Kota Manado, mari jo, torang bapilih
pemimpin for Torang Pe Kota tercinta 5 tahun ke depan. Pilih sesuai kata hati, bukan karena paksaan, apalagi karena politik uang atau iming-iming lainnya. Mari jod, KTPS, jangan golput, masa depan Manado ada di tangan Anda. Pilkada sarana integrasi bangsa. KPU Manado bangga melayani bangsa. Hai warga Kota Manado, Pilkada bukan sekedar rutinitas, tetapi kesempatan emas untuk menentukan arah Kota Manado. Setiap suara berharga, setiap pilihan bermakna. Suara Anda, masa depan kita. Ayo gunakan hak pilihmu dengan bijak. Datang ke TPS pada hari pemilihan. Dan jangan golput. Masa depan ada di tangan Anda. Pilkada tinggal menghitung hari. Masyarakat Kota Manado, jangan lupa datang ke TPS nih. Salurkan hak pilih Anda. Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Mari Jo, sukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Pilkada sarana integrasi bangsa, KPU Manado bangga melayani bangsa. Kak, Kung bagaimana dang? Setahu mau pilih di TPS mana? Belum tahu ini. Bagaimana Kang udah mau cek itu dia? Nah, sini Kak kasih tahu. Jadi, Kak buka di browser, ketik di situ cek dptonline.kpu.go.id. Nah, Kak boleh klik, nanti mau ada tampilan, mau kasih masuk nomor induk kependudukan. Nah, setelah masuk di halaman, isi KP nomor induk kependudukan. Boleh lihat di KTP itu. Kalau so isi, selanjutnya kan ini aktif karena mau ada password yang masuk. Habis nomor WA, selanjutnya akan ada password yang masuk di WA. Setelah menerima kode unik, silahkan konfirmasi dan data TPS akan keluar di situ. Oh begitu dah. Iya begitu Kak. Makasih nih. Sama. Jangan lupa, Rabu 27 November 2024, pastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih. Jangan golput nih. Jangan sampai golput. Kita nak mau golput. Mari Jo, torang bapilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita nak mau golput. Jangan sampai. Mari Jo torang bapilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita tidak mau golput. Mari Jo torang bapilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita tidak mau golput. Mari Jo torang bapilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Jangan sampai golput. Saatnya memilih pemimpin daerah yang beraksi. Jangan biarkan masa depan daerahmu ditentukan tanpa kamu. Pilih pemimpin yang peduli, bekerja keras, dan siap membangun bersama. Datang ke TPS, suaramu menentukan. Ingat, satu suara bisa menentukan masa depan Kota Manado. Ayo datang ke TPS, jangan golput, dan tunjukkan kepedulian. Hai warga Kota Manado, Pilkada bukan sekedar rutinitas, tetapi kesempatan emas untuk menentukan arah Kota Manado. Setiap suara berharga, setiap pilihan bermakna. Suara Anda, masa depan kita. Ayo gunakan hak pilihmu dengan bijak. Datang ke TPS pada hari pemilihan. Dan jangan golput. Masa depan ada di tangan Anda. Kak, Kung bagaimana dang? Setahu mau pilih di TPS mana? Belum tahu ini. Bagaimana Kang udah mau cek itu dia? Nah, sini Kak kasih tahu.
Jadi Kak buka di browser, ketik di situ cek dptonline.kpu.go.id. Nah, Kak boleh klik, nanti mau ada tampilan mau kasih masuk nomor induk kependudukan. Nah, setelah masuk di halaman, isi KP nomor induk kependudukan. Boleh lihat di KTP itu. Kalau so isi, selanjutnya kan ini aktif karena mau ada password yang masuk. Habis nomor WA, selanjutnya akan ada password yang masuk di WA. Telah menerima kode unik, silahkan konfirmasi dan data TPS akan keluar gitu. Oh begitu dah. Iya begitu Kak. Makasih nih. Sama. Jangan lupa, Rabu 27 November 2024, pastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih. Jangan golput nih. Jangan sampai golput. Kita hendak mau golput. Mari jom, torang bapilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita hendak mau golput. Jangan sampai. Mari jom torang bapilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita hendak mau golput. Mari jom torang bapilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita nggak mau golput. Mari jom torang pilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Jangan sampai golput. Saatnya memilih pemimpin daerah yang beraksi. Jangan biarkan masa depan daerahmu ditentukan tanpa kamu. Pilih pemimpin yang peduli, bekerja keras, dan siap membangun bersama. Datang ke TPS, suaramu menentukan. Hai warga Kota Manado, Pilkada bukan sekedar rutinitas, tetapi kesempatan emas untuk menentukan arah Kota Manado. Setiap suara berharga, setiap pilihan bermakna. Suara Anda, masa depan kita. Untuk masyarakat Kota Manado, mari jo, torang bapilih pemimpin for torang pe kota tercinta 5 tahun ke depan. Pilih sesuai kata hati, bukan karena paksaan, apalagi karena politik uang atau iming-iming lainnya. Mari jo, KTPS, jangan golput, masa depan Manado ada di tangan Anda. Pilkada sarana integrasi bangsa. KPU Manado bangga melayani bangsa. Kak, kong bagaimana dang? Setahu mau pilih di TPS mana? Belum tahu ini. Bagaimana Kang nggak mau cek itu dia? Nah, sini Kak, kasih tahu. Jadi, Kak buka di browser, ketik di situ cek dptonline.kpu.go.id. Nah, Kak boleh klik, nanti mau ada tampilan mau kasih masuk nomor induk kependudukan. Nah, setelah masuk di halaman, isi KP nomor induk kependudukan. Boleh lihat di KTP itu. Kalau so isi, selanjutnya kan ini aktif karena mau ada password yang masuk. Habis nomor WA, selanjutnya akan ada password yang masuk di WA. Telah menerima kode unik, silahkan konfirmasi dan data TPS akan keluar gitu. Oh begitu dah. Iya begitu Kak. Makasih nih. Sama. Jangan lupa, Rabu 27 November 2024, pastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih. Jangan golput nih. Jangan sampai golput.
Anda kembali bersama kami saudara di debat publik ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Manado tahun 2024. Saudara, inilah segmen ketiga pertanyaan panelis untuk calon wakil wali kota. Untuk itu diundang kepada semua pasangan calon untuk kembali menempati podium. Baik, para pasangan calon harap memperhatikan di segmen kali ini tiap calon wakil wali kota akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjawab, merespon dan menanggapi jawaban pertanyaan panelis. Harap diperhatikan oleh semua pasangan calon bahwa jawaban, respon dan tanggapan adalah dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Dan tentunya amplop-amplop pertanyaan dari panelis sudah tersedia di hadapan kami. Dan pertanyaan yang disiapkan oleh panelis ini tentunya sudah sesuai dengan tema debat kali ini, yaitu tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, reformasi birokrasi, ketertiban wilayah dan penegakan hukum. Mari kita mulai dengan pertanyaan panelis untuk calon wakil wali kota nomor urut 1. Saya mengundang dengan hormat perwakilan tim panelis Bapak Rahmat Hana SPD MPD untuk berkenan mengundi huruf amplop pertanyaan panelis dari tempat yang sudah disediakan. Delta. Huruf D. Amplop soal huruf D masih tertutup dan tersegel, akan saya buka di depan kamera. Mohon disimak dengan baik karena pertanyaan ini tidak akan diulang. Manado sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Utara memiliki perbatasan yang menjadi pintu gerbang utama bagi aktivitas masyarakat dan barang dari daerah lain. Pengelolaan perbatasan yang tertib dan terorganisir sangat penting untuk menjaga keamanan, mencegah penyelundupan, mengatur arus lalu lintas, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Namun masih terdapat berbagai tantangan seperti pengelolaan transportasi antar wilayah, aktivitas ekonomi informal yang tidak terpantau, dan kurangnya infrastruktur pendukung di titik-titik perbatasan. Pertanyaannya, jika terpilih nanti, bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan tertib perbatasan di Kota Manado, baik dari sisi keamanan maupun pengelolaan aktivitas ekonomi? Calon wakil wali kota nomor urut 1, Anda memiliki waktu 2 menit untuk menjawab dan terhitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Ini yang sudah disampaikan oleh panelis tentang pertanyaan ini, bahwa ini diketahui bahwa perbatasan Kota Manado dengan kota kabupaten yang lain itu sudah fix secara hukum. Jadi kita sudah mengetahui di mana batas-batas wilayah Kota Manado dengan kota kabupaten yang lain. Nah, ini sudah dilakukan koordinasi-koordinasi dengan kota kabupaten yang lain, terutama juga dengan pemerintah provinsi. Ini menjadikan kita Kota Manado sangat koordinatif dengan kota kabupaten yang lain dan juga pemerintah provinsi. Dalam pengawasan ini tentu kita bekerja sama dengan pihak TNI dan Polri. Kita tahu bahwa kewenangan hukum Polresta Manado dan Kodim 1309 Manado itu juga mencakup daerah perbatasan yang ada di sekitar Kota Manado. Jadi yang sudah berjalan ini sudah baik, dan tentu aktivis ekonomi daerah perbatasan kabupaten yang ada di Sulawesi Utara dengan Kota Manado ini sangat berpengaruh, karena sebagian besar penduduk dari daerah perbatasan di
kota kabupaten yang ada di sekitar Kota Manado ini beraktivitas secara ekonomi di Kota Manado. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waktu masih tersedia? Cukup. Cukup. Baik, kita atur kembali waktunya. Kita beralih ke calon wakil wali kota nomor urut 2. Atas jawaban tersebut, Anda memiliki waktu 1 menit untuk merespon, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Berkaitan dengan Kota Manado adalah kota jasa. Sebetulnya dengan nilai ekonomi yang terjadi di Manado, karena kita tahu bersama Kota Manado diapit oleh beberapa kabupaten kota yang diantaranya penghasil bumi, perikanan, pertanian dan lain sebagainya. Maka tugas kita sebagai pemerintah Kota Manado apabila kami terjadi fasilitas-fasilitas dimaksud tadi itu akan kita perbaiki sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat besar. Contoh, ada hasil dari daerah Minahasa berupa rempah-rempah, daerah lain juga itu masuk di pasar tradisional, pasar Bersihati. Ini aku perlu harus kita berdayakan bagi pedagang-pedagang yang pasar Bersihati. Baru kedua juga dalam bentuk penyamanan. Kami sepakat kita akan melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, baik TNI maupun kepolisian yang ada di pintu masuk kawasan Manado. Terima kasih. Cukup? Cukup. Baik, selanjutnya kita bergeser kepada calon wakil wali kota nomor urut 3. Anda memiliki kesempatan merespon selama 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih panelis. Tadi saya pikir ini berbicara tentang perbatasan dan bagaimana pengawasan dan juga di dalamnya ada ekonomi di dalamnya. Di dalam pengawasan untuk perbatasan kita tidak mungkin menerapkan terlalu ketat. Bekerja sama dengan polisi dan TNI, Forkompimda itu pasti. Tetapi kita maksimalkan dengan digitalisasi, penggunaan CCTV dan teknologi untuk dapat mengontrol hal-hal yang kita kontrol. Tetapi jika ada isu-isu yang terjadi, kita memberi contoh, beberapa tahun lalu ada COVID. Akhirnya perbatasan kita perketat. Kemudian ada virus babi, perbatasan kita perketat. Pengetatan perbatasan ini berdasarkan isu yang ada saat itu. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir, bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah kota, kabupaten lainnya dan provinsi untuk menghadirkan kenyamanan bagi pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Manado. Terima kasih. Calon wakil wali kota nomor urut 4. Atas jawaban dari calon wakil wali kota nomor urut 1, Anda memiliki waktu 1 menit untuk merespon, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Ada Perwal nomor 53 tahun 2013. Ini tentang infrastruktur penunjang, tentang perbatasan. Nah, di situ melarang aktivitas kendaraan yang bersumbu di atas 3,5 tonase. Nah, faktanya infrastruktur ini tidak ada di perbatasan-perbatasan sehingga kontainer-kontainer yang di atas sumbu 3,5 ton masuk ke Kota Manado dengan tidak beraturan. Walhasil apa? Kota Manado macet, barusan terjadi kematian dikarenakan masuk karena kesemrautan. Artinya dari fakta ini, jadi pemerintah mengeluarkan perwal tapi tidak dibarengi dengan pengawasan. Polisi Pamong Praja ini macan ompong. Jadi tidak ada penertiban tentang ada aturan-aturan yang harus di-backup oleh Pol PP, tetapi faktanya tidak bisa berjalan semaksimal mungkin. Demikian. Berikutnya calon wakil wali kota nomor urut 1. Atas semua respon yang disampaikan oleh calon wakil wali kota lainnya, silakan Anda kemudian menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih, saya kira yang sudah disampaikan ini kan warga Manado juga. Saya berterima kasih atas masukan-masukannya, tentu yang baik akan kami laksanakan di periode kedua kami nanti. Terima kasih. Waktu masih tersedia? Cukup. Baik. Pendukung pasangan calon yang hadir di ruangan debat. Harap tenang sekali lagi Bapak Ibu.
Harap tenang Bapak Ibu. Kita hormati semua pasangan calon yang ada di atas panggung saat ini yang sedang memerlukan fokus dan konsentrasi untuk melanjutkan proses debat. Terima kasih. Peringatan kedua untuk Anda pendukung pasangan calon. Demikian saudara, sesi pertanyaan panelis untuk calon wakil wali kota nomor urut 1. Kita beri aplaus untuk semua pasangan calon. Mari kita lanjut dengan pertanyaan panelis untuk calon wakil wali kota nomor urut 2. Saya mengundang dengan hormat perwakilan tim panelis Bapak Dr. Michael Mamentu MA untuk berkenan mengundi huruf amplop pertanyaan panelis dari tempat yang sudah disediakan. Huruf C. Huruf C. Baik. Terima kasih Pak, silakan kembali ke tempat duduk. Dan saudara, inilah amplop pertanyaan panelis untuk calon wakil wali kota nomor urut 2 masih dalam keadaan tertutup dan tersegel. Saya akan membukanya di hadapan kamera. Calon wakil wali kota nomor urut 2, saya hanya akan membacakan pertanyaannya satu kali, untuk itu mohon disimak. Manado adalah salah satu kota dengan potensi wisata yang tinggi di Sulawesi Utara, yang menjadikan kota ini memiliki daya tarik yang besar bagi wisatawan lokal maupun internasional. Manado juga adalah pusat perdagangan di Sulawesi Utara dan berpotensi menjadi kota ekonomi kreatif. Namun, kendala masih dihadapi dalam optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD, di mana pendapatan dari sektor ini belum maksimal. Pertanyaannya, bila Anda terpilih, bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari pariwisata dan industri kreatif, serta mengelola dana tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Manado? Calon wakil wali kota nomor urut 2, Anda memiliki waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kita sadar betul bahwa Manado ini adalah merupakan kota jasa, maka salah satu indikator yang harus perlu kita optimalkan dalam rangka untuk pendapatan asli daerah itu adalah pariwisata. Pariwisata ini sangat mahal dalam rangka kita mempromosikan, maka tidak ada jalan lain. Apabila kami terpilih menjadi prioritas kami dalam rangka untuk bisa menjadikan kota Manado ini sebagai kota destinasi yang sangat tertinggi daripada kota-kota yang ada di Indonesia. Kita punya ikon kota pariwisata dunia, itu adalah Bunaken. Dan kalau kita terpilih, kita akan bersama-sama dengan pemerintah pusat, kita akan bersama-sama dengan pemerintah provinsi berkaitan dalam rangka untuk mengelola ini. Karena kita tahu ini dikelola oleh pemerintah pusat, begitu juga melalui pemerintah provinsi. Padahal ini adalah wilayah kota Manado. Kalau ini kita bisa maksimalkan, maka sudah barang tentu regulasi berpihak kepada kita, maka pemerintah kota Manado akan melakukan terobosan-terobosan baru dalam rangka untuk meningkatkan daya kunjungan di kota Manado. Manado juga kami akan konsen dalam rangka untuk memperbaiki infrastruktur, sarana dan prasarana yang merupakan nilai kunjungan bagi wisatawan luar negeri maupun dalam. Tidak ada jalan lain, karena promosi pariwisata ini sangat mahal. Maka perlu juga karena ada konsentrasi keberpihakan kita dari sisi anggaran, kita optimalkan SKPD terkait dalam ini Dinas Pariwisata Kota Manado untuk benar-benar bekerja. Kita jadikan Kota Manado sebagai kota pariwisata yang modern, sehingga bisa berimplikasi terjadinya pertumbuhan kawasan industri yang kreatif, dan benar-benar ini akan dirasakan oleh masyarakat kota Manado dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan, mengangkat kesejahteraan masyarakat kota Manado pada umumnya. Terima kasih. Cukup? Cukup. Kita beralih ke calon wakil wali kota nomor urut 3. Anda memiliki waktu 1 menit untuk merespon jawaban tersebut. Dimulai saat Anda berbicara. Hilirisasi pariwisata perlu kita lakukan.
bagaimana kita menambah nilai ekonomi yang baru dari pariwisata yang ada. Dengan diversifikasi produk dan layanan pariwisata, kita dapat menghasilkan nilai-nilai baru. Contohnya, dari wisata alam, kita jadikan menjadi wisata edukasi. Dari wisata kuliner, menjadikan wisata gastronomi. Wisata budaya menjadi wisata kreatif. Wisata belanja menjadi wisata retail. Ini dampaknya apa? Dampaknya akan memperpanjang lama tinggal dari wisatawan yang datang di Kota Manado. Di saat dia lebih lama datang untuk berwisata di Kota Manado, akan lebih banyak perputaran ekonomi yang ada, yang hadir bagi masyarakat Kota Manado. Sehingga di saat kita melakukan ini dengan baik, berkolaborasi dengan swasta, berkolaborasi dengan insan pariwisata, berkolaborasi dengan akademisi untuk menghadirkan potensi-potensi pariwisata kita menjadi maksimal, pasti pariwisata akan membawa dampak kesejahteraan pada masyarakat yang hidup dan tinggal di Kota Manado. Selanjutnya kesempatan untuk merespon kami berikan kepada calon wakil wali kota nomor urut 4. Waktunya 1 menit terhitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Ini retorikanya bagus-bagus ini. Tapi faktanya tentang kepariwisataan tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi retorikanya luar biasa. Faktanya pariwisata masih bagaimana di Manado. Keamanan sangat minim. Mohon maaf Pak Kapolsek. Saya berkeliaran di seluruh polsek yang ada. Personil Anda tidak memenuhi unsur. Dalam arti tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang ada. Terjadi tarkam 3 hari lalu di Wanasa. Melibatkan 5 kelurahan. Apakah wisata akan masuk? Ekonomi akan berjalan? Ini jauh panggang dari api. 1 bulan kemarin terjadi pembunuhan bahkan. Jadi kita jangan berretorika di muka sini. Kita cari dulu DP solusi seperti apa. Sehingga ekonomi pariwisata bisa berkembang. Artinya tentang APBD yang ada, kita plot di pariwisata, kita plot di ekonomi UKM terutama untuk menghidupkan masyarakat Kota Manado. Demikian. Mohon tenang Bapak Ibu. Kesempatan merespon juga kami berikan kepada calon wakil wali kota nomor urut 1. Waktunya sama 1 menit terhitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Saya kira kalau ARS ini real saja. Tentu kita sektor pariwisata ini kita sumber PAD-nya ada di pajak restoran dan hotel. Nah ini yang sudah kita lakukan adalah digitalisasi dan inovasi juga untuk bagaimana sumber-sumber PAD ini kita optimalkan. Dan juga tentu kita melaksanakan pendataan yang akurat. Dan tentu secara fair, secara adil, sehingga para pelaku ekonomi ini yang dimana menunjang pariwisata kita bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas dikembalikan oleh pemerintah melalui fasilitas-fasilitas pembangunan infrastruktur. Insya Allah Tuhan berkenan, PAD kita akan semakin naik setelah COVID. Terima kasih. Cukup. Kita kembali ke calon wakil wali kota nomor urut 2 atas semua respon dari calon wakil wali kota lainnya. Silakan Anda menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih ini atas penyampaian daripada ketiga paslon ini berkaitan dengan narasi dalam rangka untuk menumbuh kembangkan sektor pariwisata di Kota Manado. Ini sangat baik ya. Apabila jika Tuhan berkehendak dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi Pak Beni dan saya menjadi wali kota Manado dan wakil wali kota Manado, saran-saran dan narasi ini cukup baik dan ini akan menjadi skala prioritas bagi kami karena sektor pariwisata ini apa yang disampaikan oleh Pak Richard Swalang itu akan menambah nilai kunjungan. Sudah barang tentu sektor hunian dalam perhotelan, sektor restoran ini ada beberapa pelaku-pelaku usaha ini akan ada peningkatan. Berkaitan juga penyampaian dari Pak Luki Datau, memang benar. Untuk memajukan kota pariwisata, faktor utama itu adalah berkaitan dengan keamanan. Maka saya apabila terpilih akan bekerja sama dengan pihak kepolisian TNI dalam rangka menciptakan Kota Manado sebagai stabilitas yang sangat terkendali. Sehingga nilai kunjungan akan datang. Apa gunanya? Waktu habis. Terima kasih.
Demikian saudara sesi pertanyaan panelis untuk calon wakil wali kota nomor urut 2. Kita berikan aplaus Bapak Ibu untuk masing-masing pasangan calon. Kita beralih ke pertanyaan panelis untuk calon wakil wali kota nomor urut 3. Saya mengundang dengan hormat perwakilan tim panelis Ibu Livi Maudi Alo, Esos MSI, untuk berkenan mengundi huruf amplop pertanyaan panelis dari tempat yang sudah disediakan. Huruf B. Huruf B. Terima kasih Ibu, silakan kembali ke tempat duduk. Amplop soal huruf B masih tertutup dan tersegel, akan saya buka di hadapan kamera. Mohon disimak sekali lagi, pertanyaan tidak akan diulang. Kompetensi dan profesionalitas aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan daerah amat menentukan capaian kinerja setiap organisasi perangkat daerah. Namun demikian, hal yang umum terjadi pasca terpilihnya kepala daerah, tuntutan partai politik pengusung pemenang pilkada terhadap struktur birokrasi amatlah kuat. Ini berpotensi pada terjadinya ketidaksesuaian antara jabatan dan pengalaman serta keahlian. Resiko yang terparah adalah kemungkinan rendahnya kinerja birokrasi yang secara signifikan akan mempengaruhi pada pelaksanaan kebijakan pembangunan. Pertanyaannya, apa komentar pasangan calon tentang hal ini? Bagaimana caranya saudara akan menetapkan rambu-rambu etis yang memenuhi standar kompetensi dalam menata ulang struktur birokrasi pemerintahan tanpa menimbulkan kegaduhan politik di lingkungan internal politik saudara nantinya? Calon wakil wali kota nomor urut 3, waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih panelis atas pertanyaannya. Sistem meritokrasi menjadi jawaban bagaimana di saat Imba Ivan memimpin, kami akan menempatkan orang-orang dengan kualitas di posisi-posisi jabatan. Kami pastikan bahwa marga Rogi dan marga Lumentu tidak akan mendominasi pemerintahan yang akan datang. Karena bagi kami, setiap PNS ASN yang ada memiliki kesempatan yang sama. Di saat mereka berprestasi di pemerintah kota, mereka punya kesempatan yang sama untuk jenjang karir mereka. Jadi kita akan menempatkan sesuai dengan apa yang menjadi skill, kemudian kita taruh di dinas badan yang terkait. Di satu sisi kita berbicara tentang reformasi birokrasi, yang ujung-ujungnya adalah pelayanan publik. Reformasi birokrasi akan kita junjung. Reformasi birokrasi yang telah direvisi tujuan di 2023. Ada 2 aspek yang harus kita perhatikan, hard element dan soft element. Bagaimana kita menghadirkan pemerintahan yang berbasis digital agar supaya pelayanan publik yang ada itu benar-benar bisa langsung dirasakan, dinikmati dengan sistem digital. Izin di pemerintahan saat ini, beberapa hari terakhir saya mau cari data, di website masih sementara tidak dapat diakses. Oleh karena itu, jika Imba Ivan terpilih, kami pastikan alokasi anggaran untuk digitalisasi akan kami berikan agar supaya pelayanan publik baik dari pemberian informasi atau pelayanan yang menyentuh akan betul-betul bisa dirasakan dengan baik. Yang kedua, aspek soft, yaitu memastikan budaya berakhlak, berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif ada di ASN Kota Manado. Terima kasih. Kita beralih ke calon wakil wali kota nomor urut 4. Atas jawaban tersebut, silakan Anda memberikan respon. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya sangat apresiasi tentang sistem tadi, yang artinya yang profesional sesuai dengan disiplin ilmunya. Karena faktanya sekarang tidak sesuai disiplin ilmu menempati SKPD yang ada di pemerintahan. Ada yang
basic kesehatan, taruh di ekonomi, basic Pol PP, basicnya ekonomi juga. Jadi artinya harus ada profesionalisme tentang tata kelola birokrasi. Kemudian yang kedua, kita ingin menyampaikan masukan kepada para paslon semua tentang struktur birokrasi ini. Jadi ada yang temu paling bawah di kelurahan atau kecamatan adanya yang namanya tim gorong-gorong, dimaksimalkan. Jangan cuma ada di tim gorong-gorong, terima gaji, kong nyanda kerja, tetapi membebani APBD. Jadi itu masukan kita untuk para paslon. Demikian. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Kita riset dulu waktunya. Calon Wakil Wali Kota nomor urut 1, Anda memiliki waktu 1 menit untuk merespon jawaban calon Wakil Wali Kota nomor urut 3. Waktunya terhitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Waktu saya dan Pak Andre masuk di Kota Manado dan memimpin Kota Manado ini, kepegawaian ini kalau tidak bisa dibilang kacau itu amburadul. Kami mengembalikan ASN-ASN yang jabatannya karena pemerintah sebelumnya tidak melaksanakan rekomendasi dari KASN. Dan kemudian sekarang orang bersyukur, puji Tuhan, syukur alhamdulillah Kota Manado sudah melaksanakan manajemen talenta. Nah, ini adalah implementasi dari merit system. Dan kita sudah laksanakan dan mudah-mudahan di periode kedua akan semakin baik supaya ASN dan pejabat ini the right man on the right place. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, kita atur kembali waktunya. Kita beralih ke calon wakil wali kota nomor urut 2. Atas jawaban dari calon wakil wali kota nomor urut 3, Anda memiliki waktu 1 menit untuk merespon. Dimulai saat Anda berbicara. Saya teringat dengan penyampaian tokoh agama, baik pendeta dan para ulama. Menyerahkan sesuatu kepada bukan ahlinya, tunggu akan kehancuran. Maka apabila saya dengan Pak Beni terpilih menjadi wali kota, kita punya regulasi untuk penempatan pimpinan SKPD perangkat daerah itu harus sesuai dengan disiplin ilmu. Saya khawatir nanti karena kami sering, ya Pak Toar juga sering kita diskusi berkaitan dengan pelaporan LHP daripada Badan Keuangan. Maka di situ akan menjadi tolak ukur kita. Paling banyak program dan anggaran ini tidak maksimal. Disebabkan karena apa? Ada catatan-catatannya di situ. Pertama berkaitan dengan kepala dinas yang tidak mampu dalam rangka mengoptimalkan dan realisasi anggaran dan program. Maka itu menjadi salah satu kita apabila kami terpilih, kami akan betul-betul menempatkan perangkat daerah kompetensinya tanpa dilatarani belakangi dengan KKN. Kita butuh kebutuhan. Waktu habis. Calon wakil wali kota nomor urut 3. Atas semua respon yang disampaikan oleh calon wakil wali kota lainnya, silakan Anda menanggapi. Waktunya 1 menit dihitung saat Anda mulai berbicara. Ya, menyambung tadi reformasi birokrasi, setelah ada percepatan kita berfokus pada kegiatan akselerasi, percepatan. Tadi sudah disampaikan Pak Richard, Pak Bobi, Pak Luki. Prinsip kami sebagai pemerintah, jika Tuhan berkenan, Bapak Ibu memberikan kepercayaan kepada kami, Mbak Ivan akan melanjutkan apa yang baik, tetapi akan meningkatkan apa yang belum maksimal. Kami tidak datang untuk langsung merubah sesuatu yang baik dan menilai itu buruk karena di kacamata kami. Tetapi apa yang sudah baik di dalam pemerintahan akan kita lanjutkan. Oleh karena itu, sistem yang mungkin sudah ada saat ini, tadi katanya ada sistem manajemen talenta. Kita akan mengikuti reformasi birokrasi, percepatan berbasis digital di dalamnya kita akan maksimalkan agar supaya reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Kota Manado lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Baik. Demikian saudara, sesi pertanyaan panelis untuk calon wakil wali kota nomor urut 3. Beri aplaus untuk semua pasangan calon. Dan mari kita lanjut dengan pertanyaan panelis untuk calon wakil wali kota nomor urut 4. Saya mengundang dengan hormat perwakilan tim panelis
Bapak Toar Palilingan SHMH untuk berkenan kiranya mengundi huruf amplop pertanyaan panelis dari tempat yang sudah disediakan. Huruf E. Huruf E, Eko. Saudara, inilah amplop pertanyaan panelis untuk calon wakil wali kota nomor urut 4 masih dalam keadaan tertutup dan tersegel. Saya akan membukanya di hadapan kamera. Baik, calon wakil wali kota nomor urut 4, saya hanya akan membacakan pertanyaan satu kali, untuk itu mohon disimak. Kota Manado merupakan salah satu kota besar yang saat ini memiliki pembangunan yang pesat di berbagai aspek. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah kota telah memiliki berbagai instrumen hukum berupa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Contohnya Perda tentang tata letak reklame, Perda tentang pengelolaan limbah domestik. Namun penegakan hukum Perda dan Perkada di Kota Manado memiliki beberapa faktor penghambat seperti kurangnya pendanaan, sarana prasarana penunjang, kapasitas aparat penegak hukum Perda hingga tingkat kepatuhan hukum masyarakat. Pertanyaannya adalah, jika Anda terpilih menjadi pemimpin Kota Manado, apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Calon wakil wali kota nomor urut 4, Anda memiliki waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan ini, dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih. Ini tentang Perda yang di atasnya adalah Polisi Pamong Praja. Polisi Pamong Praja ini tidak ada taring, macan ompong kita bilang. Karena perda-perda yang ada di Kota Manado itu tidak sesuai dengan yang diatur. Nah, Pol PP ini tidak mengawal ini, padahal tupoksi dia mengamankan di Perda. Contoh, ini pedagang kaki lima dipungut harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan, dan saya telah bicarakan ini di ruang paripurna DPRD Kota Manado, tapi sampai dengan sekarang masih. Kedua, ada di pedestrian. Pedestrian ini kan jalan umum untuk pejalan kaki, tetapi faktanya dilakukan oleh ada pelaku-pelaku usaha oknum, tapi tidak pernah ditertibkan. Nah, tentang Perda, tentang aturan ini sangat sulit untuk kita bicarakan di dalam forum ini. Retorika banyak, tapi faktanya di jalan tidak berjalan dengan sebaik-baiknya. Makanya itu birokrasi yang amburadul, sehingga faktanya lapangan amburadul juga. Karena nih Pol PP cuma babadiang. Jam kerja, ada oknum-oknum, pegawai, ASN, ada di warkop-warkop, ada Pol PP, tapi tidak ada penertiban. Artinya apa? Untuk materi ini kita harus sadar diri, harus ada hati untuk mengelola pemerintahan lebih profesional berdasarkan perintah konstitusi. Audi Luki apabila terpilih, kami akan bumi hanguskan tikus-tikus yang cuma jaga keruk uang rakyat dalam Kota Manado. Demikian. Anda masih memiliki waktu? Cukup. Cukup. Timer disesuaikan kembali. Sebelum lanjut, saya ingin menegur kembali pendukung pasangan calon. Suara-suara Anda sangat mengganggu konsentrasi kami, moderator, dan juga para pasangan calon. Harap dihormati ya. Lanjut, silakan. Kesempatan untuk merespon kami berikan kepada calon wakil wali kota nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Di Kota Manado ada Perda yang berkonsekuensi hukum pidana. Nah, ini sebagai bagian represif dari pemerintah dalam melaksanakan peraturan daerah. Dan ini sudah dilaksanakan oleh ARS. Sudah ada lebih dari 100 kasus tindak pidana ringan berdasarkan penegakan Perda. Nah, kalau ada yang bilang tidak ada, ya silakan nilai sendiri. Terima kasih. Waktu masih tersedia? Cukup. Baik. Cukup. Timer di reset. Kami beralih ke calon wakil wali kota nomor urut 2 atas jawaban dari calon wakil wali kota nomor urut 4. Silakan Anda merespon. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Berkaitan dengan regulasi peraturan daerah, ini adalah
bagian daripada mengatur pola hidup masyarakat yang ada di Kota Manado dengan berbagai aspek kehidupan. Maka kalau saya, Pak Beni dan Pak Bobi akan menjadi Wali Kota Manado dan Wakil Wali Kota Manado, akan menitikberatkan berkaitan regulasi. Karena regulasi ini yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Keberpihakan kita terhadap apabila regulasi itu sudah dilakukan, maka kami akan memegap dengan sisi anggaran dan sisi pengawasan. Apa artinya peraturan daerah yang kita canangkan bersama dengan pemerintah, tapi kita tidak maksimalkan dalam rangka upaya penegakan hukum? Maka saya sangat yakin kalau kami terpilih menjadi konsentrasi kita dalam rangka mengawasi dan mengawasi serta melaksanakan peraturan daerah yang sama-sama kita sepakati. Terima kasih. Cukup. Calon Wakil Wali Kota nomor urut 3, Anda memiliki waktu 1 menit untuk merespon jawaban calon Wakil Wali Kota nomor urut 4. Waktunya terhitung saat Anda mulai berbicara. Ya, menurut saya yang perlu kita bangun pertama adalah memperkuat budaya taat hukum kita. Agar supaya sebagai masyarakat kita sadar bahwa kita harus taat hukum. Nah, berhubungan dengan perda, setiap perda yang ditetapkan seharusnya kita mensosialisasikan dengan baik. Baik sosialisasi secara langsung di berbagai tempat, tetapi juga penggunaan media digital. Agar supaya apa? Sehingga masyarakat yang ada bisa mengetahui dengan pasti ada perda itu. Jangan sampai mereka tidak tahu jika mereka sedang melanggar. Tetapi di satu sisi dalam hal penindakan, kita lakukan penguatan bagi ASN ataupun kepolisian kerja kolaborasi ini, kita berikan penguatan dan dengan dukungan dana agar supaya dapat bekerja dengan baik. Sehingga perda ini setelah disosialisasikan, saat mendorong budaya taat hukum sudah dilakukan, tetapi masih ada yang melanggar, dapat ditindaki dengan tepat. Terima kasih. Cukup. Kembali ke calon Wakil Wali Kota nomor urut 4. Atas respon dari semua calon Wakil Wali Kota lainnya, silahkan Anda menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Ketiga paslon, tentang apa yang Anda akan lakukan, saya apresiasi dan mudah-mudahan ditindaklanjuti. Karena yang Anda bicara ini didengar oleh Sang Maha Kuasa, bukan cuma para forum. Amin. Sehingga ke depan, torang jangan tersandra dengan tim sukses, partai, laksanakan aturan berdasarkan hati nurani. Sehingga masyarakat pada umumnya bisa merasakan apa artinya pemerintah. Karena jujur, terlalu banyak kepentingan-kepentingan golongan, pribadi, warna yang ada di Kota Manado. Faktanya kurang daung tuh bikin warna tertentu. Artinya orang coba berkiblat kepada masyarakat, uang rakyat orang kelola dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Demikian saudara sesi pertanyaan panelis untuk calon Wakil Wali Kota nomor urut 4. Kita berikan aplaus untuk semua pasangan calon. Saudara, setelah jeda berikut ini kami akan kembali untuk segmen yang keempat, tanya jawab antar calon wali kota. Tetaplah bersama kami. Ingat, satu suara bisa menentukan masa depan Kota Manado. Ayo datang ke TPS, jangan golput dan tunjukkan kepedulian. Ayo gunakan hak pilihmu dengan bijak. Datang ke TPS pada hari pemilihan. Dan jangan golput. Masa depan ada di tangan Anda. Hai warga Kota Manado, Pilkada bukan sekedar rutinitas, tetapi kesempatan emas untuk menentukan arah Kota Manado. Setiap suara berharga, setiap pilihan bermakna. Suara Anda, masa depan kita. Untuk masyarakat Kota Manado, mari jo, torang bapilih pemimpin for torang pe kota tercinta 5 tahun ke depan. Pilih sesuai kata hati,
bukan karena paksaan, apalagi karena politik uang atau iming-iming lainnya. Mari jod, KTPS, jangan golput, masa depan Manado ada di tangan Anda. Pilkada sarana integrasi bangsa. KPU Manado bangga melayani bangsa. Saatnya memilih pemimpin daerah yang beraksi. Jangan biarkan masa depan daerahmu ditentukan tanpa kamu. Pilih pemimpin yang peduli, bekerja keras, dan siap membangun bersama. Datang ke TPS, suaramu menentukan. Kita nak mau golput. Mari jo, torang bapilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita nak mau golput. Jangan sampai. Mari jo torang bapilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita tidak mau golput. Mari jod orang memilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita tidak mau golput. Mari jod orang memilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Jangan sampai golput. Pilkada tinggal menghitung hari. Masyarakat Kota Manado, jangan lupa datang ke TPS nih. Salurkan hak pilih Anda. Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Mari jo, sukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Pilkada sarana integrasi bangsa. KPU Manado bangga melayani bangsa. Kak, Kong bagaimana dang? Setahu mau pilih di TPS mana? Belum tahu ini. Bagaimana Kang udah mau cek itu dia? Nah, sini Kak tes tahu. Jadi, Kak buka di browser, ketik di situ cek dptonline.kpu.go.id. Nah, Kak boleh klik, nanti mau ada tampilan, mau kasih masuk nomor induk kependudukan. Nah, setelah masuk di halaman, isi KP nomor induk kependudukan. Boleh lihat di KTP itu. Kalau so isi, selanjutnya kan ini aktif karena mau ada password yang masuk. Habis nomor WA, selanjutnya akan ada password yang masuk di WA. Telah menerima kode unik, silahkan konfirmasi dan data TPS akan keluar di situ. Oh begitu dah. Iya begitu Kak. Makasih nih. Sama. Jangan lupa, Rabu 27 November 2024, pastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih. Jangan golput nih. Jangan sampai golput. Hai warga Kota Manado, Pilkada bukan sekedar rutinitas, tetapi kesempatan emas untuk menentukan arah Kota Manado. Setiap suara berharga, setiap pilihan bermakna. Suara Anda, masa depan kita. Kita nak mau golput. Mari jo, torang bapilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita nak mau golput. Jangan sampai. Mari jo torang bapilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita tidak mau golput. Mari jod orang memilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita tidak mau golput. Mari jod orang memilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Jangan sampai golput.
Saatnya memilih pemimpin daerah yang beraksi. Jangan biarkan masa depan daerahmu ditentukan tanpa kamu. Pilih pemimpin yang peduli, bekerja keras, dan siap membangun bersama. Datang ke TPS, suaramu menentukan. Ayo gunakan hak pilihmu dengan bijak. Datang ke TPS pada hari pemilihan. Dan jangan golput. Masa depan ada di tangan Anda. Kak, Kung bagaimana dang? Setahu mau pilih di TPS mana? Belum tahu ini. Bagaimana Kang udah mau cek itu dia? Nah, sini Kak kasih tahu. Jadi, Kak buka di browser, ketik di situ cek dptonline.kpu.go.id. Nah, Kak boleh klik, nanti mau ada tampilan, mau kasih masuk nomor induk kependudukan. Nah, setelah masuk di halaman, isi KP nomor induk kependudukan. Boleh lihat di KTP itu. Kalau so isi, selanjutnya kan ini aktif karena mau ada password yang masuk. Habis nomor WA, selanjutnya akan ada password yang masuk di WA. Setelah menerima kode unik, silahkan konfirmasi dan data TPS akan keluar gitu. Oh begitu dah. Iya begitu Kak. Makasih nih. Sama. Jangan lupa, Rabu 27 November 2024, pastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih. Jangan golput nih. Jangan sampai golput. Pilkada tinggal menghitung hari. Masyarakat Kota Manado, jangan lupa datang ke TPS nih. Salurkan hak pilih Anda. Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Mari Jo, sukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Pilkada, sarana integrasi bangsa, KPU Manado, bangga melayani bangsa. Kak, Kung bagaimana dang? Setahu mau pilih di TPS mana? Belum tahu ini. Bagaimana Kang udah mau cek itu dia? Nah, sini Kak kasih tahu. Jadi, Kak buka di browser, ketik di situ cek dptonline.kpu.go.id. Nah, Kak boleh klik, nanti mau ada tampilan, mau kasih masuk nomor induk kependudukan. Nah, setelah masuk di halaman, isi KP nomor induk kependudukan. Boleh lihat di KTP itu. Kalau so isi, selanjutnya kan ini aktif karena mau ada password yang masuk. Habis nomor WA, selanjutnya akan ada password yang masuk di WA. Setelah menerima kode unik, silahkan konfirmasi dan data TPS akan keluar gitu. Oh begitu dah. Iya begitu Kak. Makasih nih. Sama. Jangan lupa, Rabu 27 November 2024, pastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih. Jangan golput nih. Jangan sampai golput. Saatnya memilih pemimpin daerah yang beraksi. Jangan biarkan masa depan daerahmu ditentukan tanpa kamu. Pilih pemimpin yang peduli, bekerja keras, dan siap membangun bersama. Datang ke TPS, suaramu menentukan. Untuk masyarakat Kota Manado, mari Jo, torang bapilih pemimpin for torang pe kota tercinta 5 tahun ke depan. Pilih sesuai kata hati, bukan karena paksaan, apalagi karena politik uang atau iming-iming lainnya. Mari Jo, KTPS, jangan golput, masa depan Manado ada di tangan Anda. Pilkada sarana integrasi bangsa, KPU Manado, bangga melayani bangsa. Ingat, satu suara bisa menentukan masa depan Kota Manado. Ayo datang ke TPS, jangan golput, dan tunjukkan kepedulian. Ayo gunakan hak pilihmu dengan bijak.
datang ke TPS pada hari pemilihan, dan jangan golput. Masa depan Ada di tangan Anda. Saudara, Anda masih menyaksikan debat publik ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Manado tahun 2024. Kita sudah masuk ke segmen yang keempat, yaitu segmen tanya jawab antar calon wali kota. Untuk itu diundang kepada semua pasangan calon untuk kembali menempati podium. Baik, dan kembali kami mau mengingatkan para pendukung pasangan calon ataupun undangan yang hadir di lokasi debat untuk menjaga ketertiban. Karena di segmen kali ini akan berlangsung cepat waktunya dan terjadi tanya jawab dengan waktu yang tidak panjang antar calon wali kota. Jadi mohon disimak dengan baik dan menjaga ketertiban. Saudara, di segmen kali ini setiap calon wali kota akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk bertanya, menjawab, menanggapi, dan merespon tanggapan atas jawaban calon wali kota lainnya. Untuk diperhatikan bersama oleh pasangan calon bahwa pertanyaan yang diajukan adalah sesuai dengan tema debat kali ini, yaitu tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, reformasi birokrasi, ketertiban wilayah, dan penegakan hukum. Harap diperhatikan bahwa apabila ada singkatan atau istilah khusus yang akan digunakan dalam pertanyaan maupun pernyataan oleh semua pasangan calon, maka disampaikan kepanjangan dari singkatan tersebut apabila bentuknya singkatan dan dijelaskan pengertian dari istilah khusus yang dipakai tersebut apabila bentuknya istilah khusus. Selain itu, untuk menghasilkan debat yang berkualitas, maka hindari pertanyaan atau pernyataan yang menyinggung hal personal dari pasangan calon lainnya. Baik, para pasangan calon, kita sepakat untuk aturan segmen yang keempat ini. Mari kita mulai dengan pertanyaan calon wali kota nomor urut 1 kepada calon wali kota nomor urut 2. Kepada pasangan calon lainnya silakan menyesuaikan senyamannya Anda, tetap di podium ataupun menempati tempat duduk. Pertanyaan calon wali kota nomor urut 1 kepada calon wali kota nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Pertanyaan untuk Pak Beni. Reformasi birokrasi seperti apa yang akan dilakukan oleh Pak Beni seandainya Pak Beni terpilih menjadi wali kota? Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Cukup. Cukup. Calon wali kota nomor urut 2, Anda memiliki waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya kira reformasi birokrasi adalah daya upaya daripada pemerintah untuk meningkatkan kinerja birokrasi yang ada. Selanjutnya juga di samping itu, yaitu birokrasi yang kami lihat ini akan menciptakan pemerintah yang good governance dan juga clean governance. Dengan demikian juga bahwa reformasi birokrasi itu sendiri akan menciptakan pemerintah yang akuntabel dan juga yaitu pelayanan publik yang berkualitas. Nah, dengan demikian kalau nantinya kami akan memimpin kota Manado ini, kalau Tuhan berkehendak, saya dan Pak Bobi, kami nantinya akan mengimplementasikan maksud dan tujuan. Karena kita tahu bahwa reformasi birokrasi itu sudah ada sejak tahun 2010. 2014 diadakan evaluasi, 2019 implementasi. Waktu habis. Terima kasih. Kembali ke calon wali kota nomor urut 1, Anda memiliki waktu 1 menit untuk menanggapi jawaban tersebut dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Jadi itu juga sudah dilakukan oleh ARS bahwa kami sudah melakukan reformasi birokrasi dalam banyak hal,
satunya adalah manajemen talenta yang baru ada di 44. Jadi dari seluruh instansi, kementerian, lembaga, dan Pemda ada sekitar hampir 1000 di Indonesia. Kota Manado adalah salah satu dari 44 yang sudah menerapkan manajemen talenta tersebut. Dan ini bukti kami dalam reformasi birokrasi. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Masih memiliki waktu? Cukup. Cukup. Baik, kita riset kembali waktunya. Masih dengan calon wali kota nomor urut 1. Selanjutnya silakan Anda bertanya kepada calon wali kota nomor urut 3. Waktunya 1 menit terhitung saat Anda berbicara. Terima kasih untuk Pak Imba. Orang pintar belajar dari pengalaman sendiri. Orang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Orang baik berbagi pengalaman dengan orang lain. Saya yakin Pak Imba orang yang baik, yang tidak bermaksud melanggar aturan. Karena pada pengumuman KPU Manado tertanggal 14 September 2024 tercantum bahwa Bapak pernah menjadi terpidana korupsi. Izin bertanya, masalah apa yang membuat Bapak terpidana pada saat itu? Padahal Bapak bukan pengguna anggaran. Kiranya bisa dibagi pengalaman Bapak untuk menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Untuk Pak Audi, Pak Beni, untuk saya, kalau seandainya kami terpilih nanti. Dan juga menjadi pembelajaran bagi pemirsa yang ada. Siapa tahu 5, 10, 20 tahun depan ada di antara pemirsa yang akan jadi kepala daerah. Terima kasih. Cukup. Baik. Kembali diingatkan kepada para pasangan calon agar menghindari pertanyaan atau pernyataan yang menyinggung hal personal dari pasangan calon lainnya. Sebentar, para pendukung pasangan calon, saya tidak perlu menyebutkan Anda berada di kelompok pasangan calon yang mana. Namun saya membutuhkan kerja sama Anda agar kita bisa menghasilkan debat yang berkualitas. Karena bukan hanya Anda yang menyaksikan tayangan ini sekarang. Kita juga bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat Kota Manado yang sedang menyaksikan melalui tayangan live streaming. Kita sepakat ya? Baik, mari menjaga ketertiban, jangan mengintimidasi dan meneriakkan hal-hal yang tidak perlu untuk Anda sampaikan kepada para pasangan calon. Mereka semua adalah orang-orang terhormat yang ada di atas panggung ini. Baik, cukup? Calon wali kota nomor urut 3, atas pertanyaan tersebut, silakan Anda memilih yang mana yang perlu Anda jawab, yang Anda memiliki waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya memang mantan napi korupsi. Saya sudah menjalaninya dan sekarang sudah memenuhi syarat untuk mencalonkan diri. Tapi jangan saudara lupa ya Pak Andre Agung, saudara datang ke rumah saya 3 tahun lalu mengemis-mengemis minta dukungan kepada saya. Jadi saudara ada jadi wali kota karena dukungan dari mantan napi. Saya bukan keledai yang jatuh pada lubang yang sama. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Anda masih memiliki waktu? Mohon tenang Bapak Ibu. Anda masih memiliki waktu Bapak? Apakah sudah cukup? Ingin ditambahkan cukup? Cukup? Baik. Cukup. Kepada para pendukung pasangan calon, kembali menjaga ketertiban. Kami ingin mohon kerjasamanya Bapak Ibu, kita jaga kondusivitas bersama. Baik ya, karena debat publik difasilitasi oleh KPU dan dihadiri oleh semua pasangan calon dan juga pendukung pasangan calon. Maka untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan, mari kita menjaga ketertiban. Baik, kita riset dulu waktunya sebentar. Kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu calon wali kota nomor urut 1. Anda memiliki waktu 1 menit untuk menanggapi jawaban tersebut dimulai saat Anda berbicara. Saya rasa Pak Imba tidak menjawab pertanyaan saya. Karena saya referensinya cuma di pengumuman KPU. Dan saya mau bertanya berbagi pengalaman Pak Imba. Dan rupanya Pak Imba tidak mau berbagi pengalaman. Ini pengalaman aja koncudu. Jadi ya sudah mau bilang apa lagi. Jadi rupanya Pak Imba tidak mau berbagi pengalaman. Kalau mengenai masalah yang bilang mantan terpidana,
Itu saya membaca di pengumuman KPU, bukan saya yang sampaikan. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Oh, tambahan. Saya tidak mengemis-ngemis lah waktu itu Pak Imba. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Atau sudah cukup? Cukup. Cukup, baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian untuk tetap menjaga ketertibannya. Salah satu tata tertib yang sudah dibacakan di awal debat tadi adalah untuk tidak menyampaikan yel-yel ucapan yang mengintimidasi pasangan calon, panelis, moderator, ataupun sesama pendukung pasangan calon. Kami akan lanjut dengan pertanyaan calon wali kota nomor urut 1 kepada calon wali kota nomor urut 4. Calon wali kota nomor urut 1, waktu Anda bertanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih untuk Pak Audi. Bagaimana Pak Audi akan memastikan ketertiban yang ada di Kota Manado? Terima kasih. Waktu masih tersedia? Cukup. Cukup. Baik, kita riset kembali waktunya. Calon wali kota nomor urut 4, silakan Anda menjawab dengan durasi 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Iya baik, terima kasih. Masalah keamanan di Kota Manado, ya memang kita mesti libatkan seperti Pol PP pada yang untuk mengawasi supaya Kota Manado ini boleh aman bersama-sama dengan pemerintah, sama-sama dengan kita mesti gotong royong, kita mesti bapalus, karena ini boleh cuma satu sisi saja. Jadi bukan cuma dari pemerintah, dari masyarakat juga kita bersama-sama mapalus, gotong royong supaya kita menciptakan Kota Manado yang. Terima kasih. Waktu masih tersedia? Cukup. Cukup. Baik, kita riset kembali waktunya. Kembali ke calon wali kota nomor urut 1, atas jawaban calon wali kota nomor urut 4, silakan Anda menanggapi, waktunya 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Ya, itu juga sudah dilaksanakan oleh ARS ya. Kita berkolaborasi bersama masyarakat, lewat tokoh-tokoh agama, dan juga kita melakukan penertiban oleh Pol PP, kita juga ada sarana 112, jadi kita juga sudah melakukan itu untuk ketertiban wilayah. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Cukup. Cukup. Demikian saudara sesi pertanyaan calon wali kota nomor urut 1 untuk calon wali kota lainnya. Kami berikan kesempatan untuk memberikan apresiasi tepuk tangannya. Untuk semua pasangan calon. Baik, tetap menjaga ketertiban Bapak Ibu. Kami akan lanjut dengan pertanyaan calon wali kota nomor urut 2 kepada calon wali kota nomor urut 3. Kembali diingatkan bahwa pertanyaan adalah sesuai dengan tema debat kali ini. Tema adalah tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, reformasi birokrasi, ketertiban wilayah, dan penegakan hukum. Calon wali kota nomor urut 2, Anda memiliki waktu 1 menit untuk bertanya kepada calon wali kota nomor urut 3. Dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Imba yang saya hormati. Ini menyangkut dengan pendapatan asli daerah untuk pengelolaan Taman Nasional Bunaken yang saat ini masih dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berarti masih pemerintah pusat yang kelola. Kira-kira kalau Pak Imba jadi wali kota, seperti apa pengelolaan untuk peningkatan PAD, pendapatan asli daerah Kota Manado? Makasih. Masih tersedia waktu? Cukup. Cukup. Baik, kita riset dulu kembali waktunya. Calon wali kota nomor urut 3, Anda memiliki kesempatan menjawab dengan durasi 1 menit terhitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Waktu saya wali kota dulu, kita sudah pernah bicarakan dengan pemerintah provinsi dan itu hampir jatuh ke tangan saya, ke tangan Kota Manado, pemerintah Kota Manado. Tapi waktu itu sudah diteruskan dan tentunya kalau saya jadi wali kota, saya akan bicara lagi dengan pemerintah pusat karena ini adalah taman laut ini ada di Kota Manado. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan PAD di Kota Manado. Terima kasih. Waktu masih tersedia? Atau sudah cukup? Waktu masih tersedia Bapak? Cukup. Cukup, baik.
Kembali ke calon wali kota nomor urut 2, atas jawaban dari calon wali kota nomor urut 3, silakan Anda menanggapi. Waktunya 1 menit, dimulai Ya. saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Memang dalam rangka untuk pengambil alihan pengelolaan Taman Nasional Bunaken ini tidak begitu gampang karena melihat ini adalah taman nasional yang dilindungi oleh oleh Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri ataupun Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, dengan demikian kalau nantinya kami juga terpilih, tetap pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan nantinya diserahkan kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara, karena sinergitas pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan provinsi itu sama. Diserahkan kepada pemerintah provinsi, jangan dikelola oleh kementerian ataupun dari pemerintah pusat. Itu yang bisa kami jawab. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Cukup. Cukup. Baik, kita set kembali timernya. Dan mari kita lanjut dengan pertanyaan calon wali kota nomor urut 2 kepada calon wali kota nomor urut 4. Baik, Sebentar, waktu Anda 1 menit untuk bertanya dimulai dari sekarang. Untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah, tentu kita punya kiat yang akan dilakukan oleh pemerintah kota. Pertanyaan saya, seperti apa akan dilakukan oleh Bapak Audi dalam rangka untuk pendapatan daerah ini? Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup, baik. Ya, Calon wali kota nomor urut 4, Anda memiliki waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Untuk pengelolaan keuangan daerah yang baik, kita mesti tertib anggaran. Kita taat pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Efisien, ekonomis dan efektif, transparan dan akuntabilitas. Itu Pak Beni, terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Cukup. Cukup. Baik, kita kembali lagi kepada calon wali kota nomor urut 2. Anda memiliki waktu 1 menit untuk menanggapi jawaban tersebut. Dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Tentu saya akan menanggapinya. Sebenarnya yang saya tanyakan bukan yang dijawab. Ya, jadi artinya kami minta untuk bagaimana untuk pendapatan asli daerah ini, bukan pengelolaan keuangan, itu berbeda. Jadi bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan daerah itu sangat-sangat berbeda jauh. Artinya kami di sini meminta agar nantinya supaya nantinya ketika Bapak jadi wali kota membuka ruang-ruang yaitu pendapatan, yaitu seperti dalam konteks intensifikasi dan ekstensifikasi pajak itu sendiri. Jadi mencari sumber-sumber PAD yang baru. Nah, kalau kami nanti diberikan kesempatan tentang pendapatan asli daerah, ini adalah harga mati yang perlu ditingkatkan karena Manado begitu potensi pengelolaannya yang ada, dan itu kita lihat lewat hiburan-hiburan malam yang saat ini ada. Itu waktu Anda habis. Mari kita lanjut dengan pertanyaan calon wali kota nomor urut 2 kepada calon wali kota nomor urut 1. Calon wali kota nomor urut 2, waktu Anda bertanya 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Andre, yaitu tentang pengelolaan keuangan, yaitu tentang laporan pengelolaan keuangan yang dilakukan setiap tahun, dan juga itu bermuara kepada akuntabilitas daripada pemerintah, itu saja. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Anda masih memiliki waktu? Cukup. Cukup. Cukup, baik. Kesempatan untuk menjawab dengan durasi 1 menit kami berikan kepada calon wali kota nomor urut 1, terhitung saat Anda mulai berbicara. Ya, terima kasih. Tentu kita mengikuti semua aturan untuk pengelolaan keuangan daerah. Dan itu setiap tahun diaudit oleh BPK. Dan selama ini, selama kami diberikan kepercayaan oleh masyarakat, sampai yang terakhir di APBD 2023, kami memperoleh
wajar tanpa pengecualian. Terima kasih. Waktu masih tersedia? Cukup. Cukup, baik. Kita riset kembali waktunya. Kembali ke calon wali kota nomor urut 2 atas jawaban tersebut. Silakan Anda menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Jadi akuntabel daripada keuangan daerah untuk Kota Manado itu memang selalu dilihat daripada penilaian audit BPK. Dan tentu saya tentunya bermuara ke sana dan kami lihat bahwa ini telah benar-benar dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, untuk itu tentunya kami ingin tegaskan di sini karena memang masih banyak temuan-temuan Pak Andre. Ya, temuan-temuan ini perlu nanti di kedepan hari perlu untuk diperbaiki karena saya badan anggaran 20 tahun di DPRD. Jadi saya tahu banyak temuan-temuan untuk nantinya dilihat, disimak dan nantinya perlu untuk ditindaklanjuti, diperbaiki agar nantinya di kemudian hari kita benar-benar pengelolaan keuangan daerah maksimal untuk kepentingan masyarakat Kota Manado. Terima kasih. Masih tersedia waktu? Masih ada waktu, cukup. Demikian saudara sesi pertanyaan calon wali kota nomor urut 2 untuk calon wali kota lainnya. Kita berikan aplaus untuk semua pasangan calon. Mari kita lanjut dengan pertanyaan calon wali kota nomor urut 3 kepada calon wali kota nomor urut 4. Kembali diingatkan bahwa pertanyaan sesuai dengan tema debat kali ini. Tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, reformasi birokrasi, ketertiban wilayah dan penegakan hukum. Calon wali kota nomor urut 3, waktu Anda bertanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terlebih dahulu waktunya. Dan mari kita lanjut dengan pertanyaan calon wali kota nomor urut 3 kepada calon wali kota nomor urut 1. Calon wali kota nomor urut 3, waktu Anda bertanya 1 menit dimulai saat Anda. Mohon tenang sekali lagi Bapak Ibu. Pak Andre, aman-aman saja ini. Tolong jelaskan menurut paslon nomor urut 1, bagaimana tanggapan Anda tentang kondisi Kamtibmas di Kota Manado yang rawan belakangan ini? Anda masih memiliki waktu? Cukup? Cukup, baik. Calon wali kota nomor urut 1, silakan Anda menjawab pertanyaan tersebut. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Untuk tipe kota sebesar Manado, mestinya kondisi Kamtibmas oke-oke saat ini. Memang untuk kota sebesar ini, ya kita tidak bisa pungkiri bahwa kalau tidak ada gangguan Kamtibmas. Tapi itu kami selalu berusaha koordinasi dengan Polres ini, dengan Pak Kapolres, selalu bagaimana kita bisa reaksi cepat. Contoh yang 112. 112 itu sehari kira-kira 100 panggilan. Dan kebanyakan itu mengenai Kamtibmas. Dan itu saya memberikan apresiasi kepada Polresta Manado, 10 menit rata-rata sudah berada di lokasi. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Masih memiliki waktu? Cukup. Cukup. Calon wali kota nomor urut 3, Anda memiliki waktu 1 menit untuk menanggapi jawaban tersebut dan dimulai saat Anda berbicara. Kalau Tuhan izinkan kita Denyong Ivan jadi wali kota dan wali kota Manado, kami akan mengajak tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum untuk bersama-sama memberikan pembinaan kepada masyarakat. Dan yang lebih penting kami akan membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda. Karena ada peribahasa yang bilang perut lebih tajam daripada pisau. Anda masih memiliki waktu? Cukup. Baik, kita riset kembali waktunya. Kita lanjut ke pertanyaan masih dari calon wali kota nomor urut 3 kepada calon wali kota nomor urut 2. Calon wali kota nomor urut 3, Anda memiliki waktu untuk bertanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Pak Beni, tengok sini Pak. Santai saja. Ya. Tolong jelaskan menurut paslon nomor urut 2,
Bagaimana tanggapan Anda sebagai mantan anggota DPRD terhadap postur APBD Kota Manado? Apakah sudah secara adil mengakomodir program kesejahteraan masyarakat? Silakan. Anda masih memiliki waktu? Cukup. Baik, calon wali kota nomor urut 2, silakan Anda menjawab pertanyaan tersebut dengan durasi 1 menit terhitung saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. APBD itu adalah politisasi anggaran oleh pemerintah daerah. Nah, dengan demikian saya kira prinsipnya ketika DPRD, Badan Anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah menyusun APBD itu selalu tentunya berpihak kepada masyarakat. Itu yang pertama. Tetapi memang pada prakteknya, yaitu kalau memang benar untuk berpihak kepada masyarakat, tentu bantuan hibah perlu untuk ditingkatkan. Demikian bantuan sosial juga, ya, perlu untuk ditingkatkan. Nah, yang kami lihat saat ini ya memang saya kira yaitu keadilan anggaran ini, karena muaranya APBD-nya ini adalah peraturan daerah untuk kepentingan daripada masyarakat yang ada di daerah ataupun di kota kita ini. Nah, kalau dari sisi keadilan saya kira itu sudah terlaksana, tetapi perlu lagi untuk ditingkatkan. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Cukup ya? Cukup. Calon wali kota nomor urut 3, saya kembali kepada Anda. Atas jawaban tersebut, silakan Anda menanggapi. Waktunya 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kalau Tuhan izinkan kita Denyong Ivan jadi wali kota dan wakil wali kota Manado, infrastruktur itu penting. Tetapi pembangunannya harus menggunakan skala prioritas. Dan tentunya kami akan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Cukup. Baik, itu dia saudara sesi pertanyaan calon wali kota nomor urut 3 untuk calon wali kota lainnya. Silakan untuk memberikan apresiasi semangat untuk semua pasangan calon. Mari kita lanjut dengan pertanyaan calon wali kota nomor urut 4 kepada calon wali kota nomor urut 1. Kembali kami mengingatkan bahwa pertanyaan yang diajukan adalah sesuai dengan tema, yaitu tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, reformasi birokrasi, ketertiban wilayah, dan penegakan hukum. Sambil menunggu mikrofon dari calon wali kota nomor urut 4, sudah bisa ya Pak ya? Baik. Calon wali kota nomor urut 4, Anda memiliki waktu 1 menit untuk bertanya kepada calon wali kota nomor urut 1. Dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pak Andre, hampir semua Pak Andre Sobeking. Semua selalu disampaikan AARS Sobeking. Walaupun Tubanjar masih ada, itu kesenjangan antara kaya dan miskin paling tinggi di Manado. Tapi paling utama sekarang, indeks pengelolaan keuangan daerah buruk se-Indonesia. Bukan kita bilang, indeks pengelolaan keuangan daerah Kota Manado terburuk di Indonesia, ada 10 besar dia. Pertanyaan saya, tidak yang Bapak sampaikan bahwa saya sudah berbuat ini, saya buat ini. Pengelolaan keuangan saja buruk. Silakan Bapak tanggapi. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu. Tenang hadirin, masih ada waktu Bapak? Cukup? Cukup. Hadirin yang hadir di ruangan debat, kembali saya mengingatkan untuk menjaga tata tertib. Anda harus menghormati semua pasangan calon yang ada di atas panggung debat saat ini. Tidak perlu Anda melontarkan kata-kata yang tidak perlu. Baik, silakan. Kesempatan untuk menjawab kami berikan kepada calon wali kota nomor urut 1 dengan durasi 1 menit terhitung saat Anda mulai berbicara. Ya, terima kasih Pak Audi. Yang Pak Audi maksudkan itu IPKD, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah di tahun 2022 yang dipublish di tahun 2023. Itu 55,98 dengan nilai C. Tapi 2023 yang dipublish 2024 ini sudah ada peningkatan 68,46 dengan nilai B. Tapi saya juga mau sampaikan, orang ini bukan tukang sulap. Karena 2021 dia 45,88. 2020 itu 21,69. 2019 IPKD Kota Manado itu 14,66.
Jadi kita berprogres memperbaiki IPKD Kota Manado. Dan kita sudah melakukan itu setiap tahun lebih baik dari tahun sebelumnya. Terima kasih Pak. Anda Masih ada memiliki waktu? Apakah sudah cukup? Sudah cukup? Cukup. Baik. Pendukung pasangan calon harap tetap menjaga ketertiban. Mohon tenang sekali lagi Bapak Ibu. Ya, saya tidak perlu menunjuk Anda berada di kelompok pendukung pasangan calon yang mana. Namun yang pastinya kita semuanya sepakat untuk menjaga ketertiban. Baik. Kembali ke calon wali kota nomor urut 4. Atas jawaban tersebut, silakan Anda menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik. Indeks ini 2024 bulan-bulan Agustus, bukan tahun 2022. Sekarang. No bagaimana sekarang? Ini bukan orang fitnah, ini memang ada tertulis. Toh? Jadi bagaimana ini pemerintah mau bajalang, orang sobeking ini, sobeking ini. Baru pengelolaan keuangan saja buruk. Se-Indonesia ada 10. Lebih bagus dari itu Boltim, lebih bagus dari itu Mitra, daripada Kota Manado. Kong so bilang-bilang, ini kan tak so bikin ini, baru pengelolaan keuangan tidak baik, buruk. Silakan kita menilai. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Masih ada waktu Bapak? Cukup. Baik. Hadirin kembali tertib. Dan mari kita lanjut dengan pertanyaan calon wali kota nomor urut 4 kepada calon wali kota nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit terhitung saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih Pak Beni. Pertanyaan saya sama. Ini indeks pengelolaan keuangan daerah buruk di Manado. Orang ada program dari Pak Prabowo, bukan Pak Soeharto Pak Beni, Pak Prabowo. Jadi, orang kan semua. Jadi Pak Beni, program Pak Prabowo ini kan, ini spektakuler ini. Ini bahaya ini Kota Manado kalau begini dengan ada program Pak Prabowo. Jadi kalau Pak Beni jadi wali kota, itu program ini yang sementara di viral sekarang tuh, bagaimana itu penataan mulai dari keuangan yang baik, DP birokrasi yang baik. Khusus untuk keuangan, bagaimana Pak Beni mau atur ini Kota Manado yang DP keuangannya buruk. Terima kasih. Baik. Kepada calon wali kota nomor urut 2. Silakan Anda menjawab pertanyaan tersebut. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Audi. Bukan Prabroro, bukan. Prabowo Pak. Itu Presiden Republik Indonesia. Jangan bilang Prabroro. Prabowo Subianto, itu Presiden Republik Indonesia. Ya, jadi begini Pak, dalam rangka untuk menanggapi tentang indeks pengelolaan keuangan di Kota Manado, saya kira kadangkala penilaian ini bukan dilakukan oleh pemerintah, tetapi indeks penilaian ini dilakukan oleh swasta. Ada lembaga-lembaga yang menilai soal ini. Jadi artinya begini, benar, betul memang mungkin buruk, tetapi bisa saja dari konteks mereka, tetapi bukan dalam konteks umum. Ya, dalam konteks umum untuk penilaian ini. Jadi kalau kami nanti kita akan bekerja sama dengan para pihak pengelola ataupun para pihak Waktu Anda penilaian selesai. ini. Waktu Anda selesai. Selanjutnya calon wali kota nomor urut 4. Anda memiliki waktu 1 menit untuk menanggapi jawaban tersebut dimulai saat Anda berbicara. Baik, minta maaf Pak Beni, Pak Presiden Prabowo, bukan Soeharto. Jadi Pak Beni, ini pengelolaan indeks pengelolaan keuangan daerah ini tidak dinilai oleh swasta. Masa itu swasta mau nilai itu pemerintahan? Jadi indeks pengelolaan keuangan daerah ini kan dari kementerian, dorang penilaian pengelolaan keuangan. No bayangkan kalau pengelolaan keuangan josanya betul. Bagaimana ini kota ini? Terima kasih Pak Ben. Waktu masih tersedia atau sudah cukup Bapak? Anda masih memiliki waktu?
Cukup. Baik, kita atur kembali waktunya. Kembali ke calon wali kota nomor urut 4. Kali ini adalah kesempatan Anda bertanya kepada calon wali kota nomor urut 3. Waktu Anda bertanya 1 menit. Bapak Ibu harap tertib. Calon wali kota nomor urut 4, waktu Anda bertanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik Mbak. Masalah keuangan ini rawan sekali di Manado ini. Kan terus pengalaman, jadi mau kasih ingat, bagaimana sebenarnya tong kelola ini keuangan baik supaya dia indeks pengelolaan keuangan daerah ini dia bagus. Terima kasih. Masih tersedia waktu? Atau Anda sudah masih cukup? memiliki waktu? Cukup. Baik, kita atur dulu waktunya. Dan kesempatan untuk menjawab dengan durasi 1 menit kami berikan kepada calon wali kota nomor urut 3. Dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Udi. Setelah saya dilantik jadi wali kota, sebelum memulai pemerintahan, kita akan undang KPK, BPK, Kejaksaan, dan Polda untuk mengaudit pemerintah Kota Manado. Proses audit dan proses pemeriksaan ini tentunya torang adakan secara terbuka untuk umum. Torang main baru dulu dalam menjalankan pemerintahan kami akan melibatkan aparat penegak hukum untuk mendampingi kami sebagai mitra dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Terima kasih. Masih ada waktu? Masih ada waktu Bapak atau sudah cukup? Calon wali kota nomor urut 3 Anda masih memiliki waktu? Cukup. Baik. Kembali ke calon wali kota nomor urut 4. Atas jawaban tersebut silakan Anda menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, baik, terima kasih. Kalau saya itu sah-sah saja. Karena Pak Imba yang jadi wali kota kan untuk mengaudit, untuk melaporkan. Tetapi sebenarnya pengelolaan keuangan yang baik, dia mesti tertib, dia mesti taat, dia mesti efisien ekonomi, transparan. Kalau boleh itu keuangan, orang buka le di umumnya, jangan sembunyi itu pengelolaan keuangan supaya semua bisa mengakses, bisa mulia. Oh ini, jangan sembunyi-sembunyi. Mungkin begitu Pak Mbak. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Cukup. Cukup, baik. Itu dia saudara sesi pertanyaan calon wali kota nomor urut 4 untuk calon wali kota lainnya. Kita berikan tepuk tangan apresiasi untuk semua pasangan calon. Cukup. Dan saudara, kami akan kembali setelah jeda berikut ini untuk sesi tanya jawab antar calon wakil wali kota. Tetap bersama kami. Warga Kota Manado, pilkada bukan sekedar rutinitas, tetapi kesempatan emas untuk menentukan arah Kota Manado. Setiap suara berharga. Jangan sampai golput nih. Kita nggak mau golput. Jangan sampai. Mari jatuh orang pilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita tidak mau golput. Mari jatuh orang pilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita tidak mau golput. Mari jatuh orang pilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Jangan sampai golput. Kak, Kung bagaimana dang? Setahu mau pilih di TPS mana? Belum tahu ini. Bagaimana Kang udah mau cek itu dia? Nah, sini Kak, tes tahu. Jadi, Kak buka di browser, ketik di situ cek dptonline.kpu.go.id. Nah, Kak boleh klik, nanti mau ada tampilan, mau kasih masuk nomor induk kependudukan. Nah, setelah
memasuki halaman, isi KP nomor induk kependudukan. Boleh lihat di KTP itu. Kalau so isi, selanjutnya kan ini aktif karena mau ada password yang masuk. Habis nomor WA, selanjutnya akan ada password yang masuk di WA. Telah menerima kode unik, silahkan konfirmasi dan data TPS akan keluar di situ. Oh begitu dah. Iya begitu kan. Makasih nih. Sama. Jangan lupa, Rabu 27 November 2024, pastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih. Jangan golput nih. Jangan sampai golput. Hai warga Kota Manado, Pilkada bukan sekedar rutinitas, tetapi kesempatan emas untuk menentukan arah Kota Manado. Setiap suara berharga, setiap pilihan bermakna. Suara Anda, masa depan kita. Ingat, satu suara bisa menentukan masa depan Kota Manado. Ayo datang ke TPS, jangan golput, dan tunjukkan kepedulian. Saatnya memilih pemimpin daerah yang beraksi. Jangan biarkan masa depan daerahmu ditentukan tanpa kamu. Pilih pemimpin yang peduli, bekerja keras, dan siap membangun bersama. Datang ke TPS, suaramu menentukan. Kak, Kong bagaimana dang? Setahu mau pilih di TPS mana? Belum tahu ini, bagaimana Kang udah mau cek itu dia? Nah, sini Kak kasih tahu. Jadi, Kak buka di browser, ketik di situ cek dptonline.kpu.go.id. Nah, Kak boleh klik, nanti mau ada tampilan mau kasih masuk nomor induk kependudukan. Nah, setelah masuk di halaman, isi KP nomor induk kependudukan. Boleh lihat di KTP itu. Kalau so isi, selanjutnya kan ini aktif karena mau ada password yang masuk. Habis nomor WA, selanjutnya akan ada password yang masuk di WA. Telah menerima kode unik, silahkan konfirmasi dan data TPS akan keluar di situ. Oh begitu dah. Iya begitu kan. Makasih nih. Sama. Jangan lupa, Rabu 27 November 2024, pastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih. Jangan golput nih. Jangan sampai golput. Kita nak mau golput. Mari jom, orang bapilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita nggak mau golput. Jangan sampai. Mari jo orang bapilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita tidak mau golput. Mari jom orang bapilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita tidak mau golput. Mari jom orang bapilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Jangan sampai golput. Untuk masyarakat Kota Manado, mari jo, torang bapilih pemimpin for torang pe kota tercinta 5 tahun ke depan. Pilih sesuai kata hati, bukan karena paksaan, apalagi karena politik uang atau iming-iming lainnya. Mari jo, KTPS, jangan golput, masa depan Manado ada di tangan Anda. Pilkada sarana integrasi bangsa. KPU Manado bangga melayani bangsa. Hai
warga Kota Manado, pilkada bukan sekedar rutinitas, tetapi kesempatan emas untuk menentukan arah Kota Manado. Setiap suara berharga, setiap pilihan bermakna. Suara Anda, masa depan kita. Pilkada tinggal menghitung hari. Masyarakat Kota Manado, jangan lupa datang ke TPS nih. Salurkan hak pilih Anda Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Mari Jo, sukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Pilkada, sarana integrasi bangsa, KPU Manado, bangga melayani bangsa. Ayo gunakan hak pilihmu dengan bijak. Datang ke TPS pada hari pemilihan. Dan jangan golput. Masa depan ada di tangan Anda. Saudara, Anda masih menyaksikan debat publik ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Manado tahun 2024. Kita sudah masuk ke segmen yang kelima, segmen tanya jawab antar calon wakil wali kota. Kami mengundang kepada semua pasangan calon untuk kembali menempati podium. Baik. Di segmen kali ini, setiap calon wakil wali kota akan mendapatkan kesempatan sama untuk bertanya, menjawab, menanggapi, dan merespon tanggapan atas jawaban calon wakil wali kota lainnya. Untuk diperhatikan bersama oleh semua pasangan calon, kami ingatkan pertanyaan yang diajukan adalah sesuai dengan tema debat kali ini, yaitu tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, reformasi birokrasi, ketertiban wilayah, dan penegakan hukum. Harap juga diperhatikan bahwa apabila ada singkatan atau istilah khusus yang akan dipakai dalam pertanyaan ataupun pernyataan oleh semua pasangan calon, apabila bentuknya singkatan maka disampaikan kepanjangan dari singkatan tersebut. Bila bentuknya istilah khusus maka dijelaskan pengertian dari istilah khusus yang dipakai tersebut. Selain itu, untuk tentunya menghasilkan debat yang berkualitas, sekali lagi kita hindari pertanyaan atau pernyataan yang menyinggung hal personal dari pasangan calon lainnya. Mari kita mulai dengan pertanyaan calon wakil wali kota nomor urut 1 kepada calon wakil wali kota nomor urut 2. Calon wakil wali kota nomor urut 1, waktu Anda bertanya 1 menit mengenai tema debat hari ini, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum sahabat saya Pak Bobi Daud yang tenang dan berwibawa. Saya bertanya yang akan menjadi PR orang semua ke depan tentang pengelolaan keuangan daerah. Bagaimana kiat-kiat Pak Bobi dalam meningkatkan PAD untuk Kota Manado tercinta. PAD itu pendapatan asli daerah. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Cukup. Cukup. Baik. Calon wakil wali kota nomor urut 2, Anda memiliki waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih sahabat baik saya, Pak Dr. Icat. Saya pikir berkaitan dengan peningkatan PAD, kita punya regulasi. Beberapa tahun yang lalu kita ada yang namanya peraturan daerah pajak dan retribusi. Saya dengan pemerintah Kota Manado ini sudah sepakat bagaimana dalam rangka untuk pendapatan PAD. Karena PAD ini adalah bagian daripada mensukseskan program-program pemerintah Kota Manado. Makanya ada beberapa objek pajak yang harus perlu kita optimalkan. Karena belum semua objek pajak itu kita optimalkan. Andai kata kalau kami terpilih, ya kita berdiskusi, maka mengoptimalkan pendapatan daerah itu adalah pertama, kita mengevaluasi, mengidentifikasi objek-objek pajak yang punya potensi untuk kita garap. Sehingga ini bisa ada pendapatan PAD. Karena PAD ini adalah untuk kita semua dari rakyat dan akan dipergunakan oleh rakyat. Terima kasih Pak Dr. Richard Suala. Waktu Anda habis.
Kembali ke calon wakil wali kota nomor urut 1 atas jawaban tersebut. Silakan Anda menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Bobi atas apa yang disampaikan. Kami sungguh berterima kasih. Karena ini debat terakhir, izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan apresiasi dan penghargaan kepada Pak Beni dan Pak Bobi sebagai kompetitor kita dalam pilkada ini. Semoga menjadi suatu pengalaman yang berharga bagi kita semua. Makasih Pak Bobi. Anda masih memiliki waktu? Cukup. Cukup. Baik, kita atur dulu waktunya. Dan kita lanjut dengan pertanyaan calon wakil wali kota nomor urut 1 kepada calon wakil wali kota nomor urut 3. Waktu Anda bertanya 1 menit terhitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Shalom Pak Ivan yang ganteng dan penuh senyuman. Tentu seperti Pak Bobi juga tadi yang saya tanyakan, ini akan menjadi PR bagi kita semua ke depan Kota Manado. Apa kiat-kiat Pak Ivan dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Manado? Terima kasih. Waktu masih tersedia? Cukup. Cukup, baik. Calon wakil wali kota nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Anda memiliki waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Richard. Tadi saya sudah sampaikan di pertanyaan sebelumnya bahwa fokus kami menjadikan Kota Manado kota pariwisata kelas dunia. Oleh karena itu PAD yang kita genjot adalah PAD dari pariwisata itu sendiri. Jadi hilirisasi pariwisata dengan berbagai tambahan nilai ekonomi agar supaya masa tinggal dari turis itu bisa diperpanjang. Tadi Pak Richard sampaikan dari pariwisata kita ada pajak hotel, ada pajak restoran. Nah ini di saat masa tinggal turis diperpanjang karena turis tidak bosan ada di Kota Manado dengan berbagai atraksi, berbagai kegiatan, berbagai pilihan wisata, tentunya akan dapat meningkatkan PAD Kota Manado karena masa tinggal membuat semakin banyak orang membayar pajak hotel, membayar pajak restoran, dan membuat PAD yang ada di Kota Manado naik tanpa mencekik masyarakat. Kembali kami berikan waktu 1 menit kepada calon wakil wali kota nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban tersebut dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Ivan. Sungguh pengalaman yang luar biasa bisa berkompetisi dengan Pak Imba yang orang tua yang saya hormati, dengan Pak Ivan juga sebagaimana kita menjadi bagian dari warga Kota Manado. Tentunya kita semua berdoa supaya orang semua sehat-sehat menghadapi tanggal 27. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Masih ada waktu? Terima kasih. Makasih. Cukup? Baik, kita atur kembali waktunya. Selanjutnya adalah pertanyaan masih dari calon wakil wali kota nomor urut 1 kepada calon wakil wali kota nomor urut 4. Waktu bertanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Luki Datau yang sangat bersemangat, penuh passion, sangat bergairah. Ini semangat untuk memajukan Kota Manado. Tentu saya ingin mengetahui apa pikiran-pikiran Pak Luki dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Manado. Ini berhubungan dengan keuangan daerah. Ini akan menjadi tugas kita bersama ke depan. Semoga bisa memberi masukan kepada siapapun yang akan menjadi pemenang di 27 November nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih memiliki waktu? Cukup. Cukup. Baik. Calon wakil wali kota nomor urut 4, silakan Anda menjawab dengan durasi 1 menit terhitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Tentang tata kelola keuangan, kami akan transparan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Keterbukaan Informasi Publik. Tentang tata kelola keuangan, kami akan lebih maksimal karena selama ini tim TAPD, tim pengguna anggaran Kota Manado dengan pembangkar
membahas APBD Kota Manado yang berjumlah 1,5 triliun hanya dibahas 1 hari. Kami akan rombak ini. Kami akan tata ini. Jangan anggaran 1 triliun lebih cuma dibahas 1 hari. Ini pembodohan ini. Kedua, tentang PAD. Kami tidak akan memberatkan masyarakat dengan pungli-pungli. Contoh di Pandu Cerdas. Membayar PAM, tetapi faktanya 3 hari baru ada air. Artinya apa? Kami, pemerintah Kota Manado merampok rakyat Kota Manado dengan cara menagih-nagih dengan pungutan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian. Kembali tertib Bapak Ibu. Kembali ke calon wakil wali kota nomor urut 1. Atas jawaban tersebut Anda menanggapi 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Luki. Masukan yang sangat berarti. Saya dan Pak Andre menyampaikan rasa terima kasih kepada Pak Luki dan Pak Audi sudah menjadi kompetitor bagi kami yang sangat bersemangat. Semoga sukses di kemudian hari. Terima kasih. Amin. Anda masih memiliki waktu? Cukup. Cukup. Baik, itu dia saudara sesi pertanyaan calon wakil wali kota nomor urut 1 untuk calon wakil wali kota lainnya. Kita berikan aplaus untuk semua pasangan calon. Mari kita lanjut dengan pertanyaan calon wakil wali kota nomor urut 2 kepada calon wakil wali kota nomor urut 3. Pertanyaan sesuai dengan tema debat hari ini. Calon wakil wali kota nomor urut 2, waktu Anda bertanya 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Mungkin pertanyaan saya juga berkaitan dengan materi debat kita pada saat ini. Yang pertama saya coba untuk bisa menanyakan kepada pasangan nomor 3 berkaitan dengan tata kelola pemerintah dan keuangan daerah. Saya pikir kedua ini adalah sangat berkaitan. Maka pertanyaan saya di sini adalah mohon dijelaskan kepada kami berkaitan dengan sinkronisasi antara tata kelola pemerintah dan keuangan daerah. Karena kedua ini saling berkaitan. Kalau sukses satu maka juga harus ada sukses 2. Jadi saya tanyakan ini berkaitan dengan sinkronisasi perpaduan ini sehingga bisa benar-benar dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan pengelolaan keuangan yang terukur, transparansi dan akuntabilitas. Terima kasih. Saya ada waktu? Cukup. Cukup. Baik. Calon wakil wali kota nomor urut 3, Anda memiliki waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut, dimulai saat Anda berbicara. Ya, Pak Bobi, terima kasih. Tata kelola pemerintah dan pengelolaan keuangan pasti menjadi fokus kami untuk dilakukan agar supaya bisa tercipta good and clean governance. Yang akan kami lakukan ke depannya adalah digitalisasi. Tetapi di samping itu dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan, kami akan melibatkan APIP, baik Inspektorat dan BPKP, agar supaya pengelolaan keuangan yang ada di pemerintah Kota Manado tahun yang akan datang akan dikawal, bukan hanya nanti dievaluasi, tetapi akan kami lakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, agar supaya pengelolaan keuangan yang ada di Kota Manado betul-betul dapat dipertanggungjawabkan karena sudah dikawal baik dari Inspektorat dan BPKP. Di sisi lain, kami akan tentunya meningkatkan SDM yang ada Inspektorat agar supaya benar-benar dapat bekerja dengan orientasi hasil yang baik. Terima kasih. Anda cukup? Kembali ke calon wakil wali kota nomor urut 2, atas jawaban tersebut silakan Anda menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Ini adalah merupakan satu langkah strategis ya. Saya sebetulnya sependapat, sehingga sebelum masuk pada pemeriksaan BPK berkaitan dengan pendidikan dalam rangka untuk pengelolaan keuangan daerah, maka perlu adanya evaluasi. Kalau bisa kita punya program setiap triwulan, kami kalau terpilih akan melibatkan inspektorat, akan melibatkan staf-staf khusus wali kota Manado di bidangnya masing-masing berkaitan juga dengan pengelolaan tata kelola pemerintahan yang daerah. Kalau ini bisa terjadi, maka kami sudah siap untuk bisa dievaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Karena ukurannya keberhasilan pembangunan baik program maupun keuangan itu berdasarkan hasil predikat daripada BPK.
Karena hanya lembaga inilah diberikan kewenangan konstitusi untuk menilai jalannya pemerintah Kota Manado terukur dan transparansi. Terima kasih. Terima kasih. Kita punya jawaban. Masih dengan calon wali kota nomor urut 2, selanjutnya silakan Anda bertanya kepada calon wakil wali kota nomor urut 4. Waktu Anda bertanya 1 menit terhitung saat Anda mulai berbicara. Ini mohon maaf, saya pikir pertanyaan saya ini sangat penting ya. Ini berkaitan struktural pemerintahan Kota Manado dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2000, Undang-Undang nomor 21, Undang-Undang 23 tahun 2014 berkaitan antara struktural pemerintah daerah dan DPRD Kota Manado secara kelembagaan. Kedua institusi ini sangat berkaitan. Karena maju dan menunjang program ini berarti ada kemitraan yang baik bisa terjadi pada kedua kelembagaan. Saya mohon menanyakan kepada Pak Luki, karena Pak Luki latar belakang kota DPR sama-sama kita, cuma beda di bintang. Pak Luki bintang 1, saya bintang 3. Tapi konsepnya sama. Saya mau menanyakan bagaimana Pak Luki bisa membangun sinergitas ini. Sinergitas dalam rangka sehingga semua produk peraturan daerah berkaitan APBD ini bisa jalan dengan langgeng tanpa ada temuran di kodari. Terima kasih Pak Luki, sahabat baikku. Cukup? Cukup. Calon wakil wali kota nomor urut 4, silakan Anda menjawab pertanyaan tersebut. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. 3 bintang dan 4 bintang. Saya Tome. Tentang tata kelola segala sesuatu yang Pak Bobi katakan tadi, itu awalnya itu dasarnya itu tentang Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ya. Jadi artinya rubah nih paradigma di dalam. Saya mengatakan ini bukan karena saya, karena ke depan masyarakat Kota Manado jangan bahas anggaran pun cuma 1 hari itu gelondongan. Walhasil apa? Anggaran peruntukan untuk masyarakat tidak sesuai. Faktanya apa? Kota Manado mendapat predikat keuangan terburuk. Kenapa? Pak Bobi, Pak Beni anggaran, banggar. Pak Icat dengan Pak Andre adalah ketua tim TAPD. Ini bahas anggaran kok cuma 1 hari. Jadi artinya paradigma ini akan kita robah dengan Pak Audi. Merubah segala sesuatu untuk masyarakat Kota Manado lebih baik ke depan. Artinya demikian Pak Bobi. Waktu Anda selesai. Kita kembali lagi kepada calon wakil wali kota nomor urut 2. Anda memiliki waktu 1 menit untuk menanggapi jawaban tersebut dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Luki. Sebetulnya saya sangat memahami semangat Pak Luki dalam rangka untuk melakukan perubahan. Namun ini perlu kami jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa DPRD Kota Manado ini dalam rangka pembahasan APBD ini terukur dan transparansi. Kita diatur dengan Permendagri, kita diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi kalau dikatakan bahwa cuma 1 hari selesai, itu tidak benar. Tahapan-tahapannya itu sebelum masuk pada Ranperda, kita ada pembahasan KUA dan PPAS, ada persetujuan. Dan itu ada keputusan penegakan supremasi hukum dan keputusan politik. Itu penting. Kalau ini tidak terjadi, maka itu ada hambatan. Makanya saya tanyakan bagaimana membangun hubungan antara pemerintah dan DPRD. Kita tidak mau sama seperti yang kemarin APBD perubahan tidak diselesaikan dibahas sehingga yang merasakan adalah rakyat. Rakyat tersyarat tidak bisa digunakan anggaran APBD. Nanti tunggu APBD ini. Itu maksud saya. Terima kasih Pak Luki. Assalamualaikum Pak Luki. Waktu Anda habis. Kita lanjut, masih pertanyaan dari calon wakil wali kota nomor urut 1. Kali ini kepada calon wakil wali kota, maksud kami masih pertanyaan dari calon wakil wali kota nomor urut 2 kepada calon wakil wali kota nomor urut 1. Waktu bertanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Mungkin pertanyaan saya sama saja Pak. Karena dari tadi Pak Richard menanyakan sama. 1 materi tapi diperuntukkan untuk 3 calon. Maka hari ini saya tanyakan karena ini sangat penting Pak. Ini apa hubungan antara DPRD Kota Manado dan pemerintah Kota Manado yang saya tanyakan sama seperti Luki, menjaga sinergitas sehingga irama dinamika politik bisa terjaga, terjadi sinergitas yang baik. Karena kalau ini terjadi baik, maka saya yakin kepentingan masyarakat tidak akan terkomunikasi.
Kalau pertarungan politik kita di dalam keras, maka ini akan memperhambat keinginan dan harapan masyarakat yang diharapkan kepada pemerintah. Silakan Pak Dokter. Salam damai di hati. Anda masih memiliki waktu? Cukup. Kita atur kembali waktunya. Calon Wakil Wali Kota nomor urut 1, Anda memiliki waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Bobi. Ini semua yang menjadi calon pernah dari DPRD, dari legislatif, termasuk Pak Imba, mantan pimpinan DPRD. Pak Ivan juga mantan anggota DPRD. Kalau mau bilang sinergitas eksekutif dan legislatif, ini kita mau berbagi pengalaman ketua partai politik, sinergi eksekutif dan legislatif, menangkan dulu pileg supaya dapat kursi banyak, supaya sama dengan eksekutif. Nah ini Pak teman-teman, kita cuma berbagi. Pak Bobi yang saya hormati, Pak Luki, mau jadi pemimpin eksekutif, ini mindset mesti robah supaya berpikir seperti eksekutif. Pak Ivan sudah lebih maju dari Bapak berdua. Daripada cuma baku ambil tentang legislatif, toh rubah mindset sebagai calon kepala daerah. Waktu Anda habis. Terima kasih. Kembali tenang hadirin. Kembali ke calon Wakil Wali Kota nomor urut 2. Atas jawaban tersebut silakan Anda menanggapi, waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, saya pikir Pak Icat ini, mohon maaf, kita tidak puji-pujian di sini, tapi Pak Icat punya kapasitas, punya pengalaman sebagai anggota DPR dan ini sudah jadi eksekutif. Jadi jawabannya itu sudah sangat pas, karena Pak Icat telah melaksanakan 2 institusi sebagai penyelenggara pemerintah dan sebagai anggota DPRD. Jadi sudah pas dan punya pengalaman yang sangat, dan saya merasa puas. Mudah-mudahan ini Pak Icat izin mohon maaf. Kalau kami terpilih Pak, ya, mudah-mudahan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi dan memberkati, maka apa yang Pak Icap terapkan pada saat membangun kemitraan kami di DPRD pada tahun 2000 itu akan saya laksanakan. Terima kasih Pak. Ya. Anda masih memiliki waktu? Masih memiliki waktu? Cukup? Cukup Bu. Baik, demikian saudara sesi pertanyaan calon Wakil Wali Kota nomor urut 2 untuk calon Wakil Wali Kota lainnya. Berikan aplaus untuk semua pasangan calon, disilakan. Lanjut ke sesi berikut, pertanyaan calon Wakil Wali Kota nomor urut 3. Kepada calon Wakil Wali Kota nomor urut 4, kembali diingatkan pertanyaan sesuai dengan tema debat hari ini. Silakan waktu bertanya 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Ya, selamat malam Pak Luki. Ini debat terakhir. Pertanyaannya simpel. Bagaimana pendapat Bapak tentang money politik di dalam pilkada? Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Cukup. Cukup. Baik, kita atur terlebih dahulu waktunya. Calon Wakil Wali Kota nomor urut 4, Anda memiliki 1 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut, terhitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Tentang money politik, ingin saya simpulkan, Kota Manado 20 tahun ke belakang, rakyat memilih perampok. Karena setiap hajatan politik membayar 150. Kalau mau diakumulasi, dapat menang, berarti dia siapkan uang minimal 20 miliar. Mau akumulasi selama 3 tahun atau 5 tahun menjabat, tidak mungkin akan tertutup nih 20 miliar atau 30 miliar. Artinya dia harus merampok uang APBD. Artinya untuk money politik, kalau ada yang bayar-bayar, berarti torang rakyat memilih perampok. Walhasil apa? Kota Manado 20 tahun ke belakang, kalau tidak salah APBD 22 triliun. Apakah Manado ada perubahan? Tidak. Manado masih ganda-genangan, Manado masih kelaparan, pengangguran, gas setengah mati, di SPBU antri. Inilah masyarakat yang menentukan ke depan. Demikian. Kembali tertib Bapak Ibu.
Kembali ke calon wakil wali kota nomor urut 3, atas jawaban tersebut silakan Anda menanggapi, waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, sepakat bahwa money politik akan menghasilkan pemimpin yang sulit melakukan program pro rakyat. Karena mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga program sosial yang dilaksanakan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Oleh karena itu, Om Imba Ivan berkomitmen untuk tidak melakukan money politik karena kami membawa program untuk mensejahterakan masyarakat Kota Manado. Tadi sudah disampaikan hitungan matematikanya. Jadi secara hitungan matematika sudah disampaikan oleh Pak Luki, Om Imba dan Ivan hadir untuk kesejahteraan masyarakat Kota Manado dengan membawa berbagai program yang akan kami lakukan karena kami tidak punya kepentingan lain atau beban-beban yang harus diselesaikan karena money politik. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Mari kita lanjut dengan pertanyaan masih dari calon wakil wali kota nomor urut 3. Kali ini kepada calon wakil wali kota nomor urut 1. Waktu bertanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, shalom Pak Richard, damai di hati. Izin bertanya, ini berkaitan dengan sinergitas untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima. Karena di dalam topik itu ada hambatan yang besar yaitu ego sektoral dan wilayah. Bagaimana tanggapan Pak Richard tentang sinergitas dan ego sektoral dan wilayah untuk dapat memaksimalkan pelayanan publik? Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Masih memiliki waktu? Calon wakil wali kota nomor urut 3 cukup. Baik, kita riset kembali waktunya dan selanjutnya calon wakil wali kota nomor urut 1. Silakan Anda menjawab pertanyaan tersebut dengan durasi 1 menit terhitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih Pak Ivan. Ini pelayanan publik, kalau bicara ego sektoral ini harus diakui ini sangat sulit. Jadi perlu kepemimpinan yang kuat. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah IRS selama ini sudah bisa menghapus ego sektoral. Misalnya dalam pelayanan publik, kita bisa ada satu data. Mau data dari BPS, data dari Capil, data dari Dinsos, itu bisa sama. Karena apa? Ego sektoral sudah tidak ada. Karena orang perlu kepemimpinan yang kuat dengan koordinasi yang mumpuni. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup, baik. Selanjutnya calon wakil wali kota nomor urut 3. Silakan Anda menanggapi dengan durasi 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas jawabannya. Sebenarnya ada yang tidak dijawab tadi berbicara tentang sinergitas. Karena 4 tahun lalu itu jualan luar biasa. Nah, tetapi untuk menghadirkan solusi bagi Kota Manado, jalan keluar saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Richard 4 tahun lalu, sinergitas dan kolaborasi. Karena Om Imba dan Ivan akan bersinergi dengan rakyat, bersinergi dengan pemerintah provinsi, dan bersinergi dengan pemerintah pusat. Kita harus memiliki pemikiran yang terbuka untuk mendengarkan dan kemudian menerima masukan untuk kepentingan bersama dengan komunikasi yang lancar. Izin Pak Richard, saya mau mengutip pernyataan di debat ketiga tahun 2020. Sinergitas sangat penting baik vertikal maupun horizontal, visi harus sama. Oleh karena itu, Imba Ivan yakin sinergitas bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden akan menghadirkan solusi bagi pelayanan publik yang prima di Kota Manado. Terima kasih. Cukup. Kita lanjut, masih pertanyaan dari calon wakil wali kota nomor urut 3, kali ini kepada calon wakil wali kota nomor urut 2. Waktu bertanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Izin Pak Bobi. Dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik yang optimal menjadi target utama. Faktanya saya beberapa kali mendapati di beberapa tahun terakhir ada pelayanan publik yang bisa didapatkan dari kelurahan, tetapi harus melakukan kewajiban pembayaran retribusi terlebih dahulu. Nah, menurut saya itu kurang baik.
bagaimana tanggapan Anda sebagai pemimpin untuk dapat memberikan pelayanan publik yang baik, terutama di kelurahan? Nah, ini masih ada waktu, izin saya tambahkan sedikit, karena yang saya dapati di saat sepanjang kampanye ini bertemu dengan masyarakat banyak yang menjerit karena mereka sedang susah, mereka sedang tidak punya uang, tetapi di saat ingin mendapatkan pelayanan publik, minta surat, mereka harus bayar retribusi dulu. Bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih. Cukup. Kesempatan untuk menjawab diberikan kepada calon wakil wali kota nomor urut 2. Waktunya 1 menit terhitung saat Anda mulai berbicara. Ya, ini saya harus menjawab sebijaksana. Karena ini ada kaitannya juga dengan peningkatan merealisasi target pendapatan asli daerah. Saya harus tanya. Artinya begini, pelayanan publik itu sangat harus diprioritaskan. Tapi berkaitan juga optimalisasi pendapatan daerah itu sangat juga dibutuhkan. Jadi kedua ini sangat penting. Makanya kalau kami ya terpilih dengan menggunakan hati nurani, menimbang dan lain sebagainya, maka pelayanan publik itu harus kita kedepankan. Kita permudah bagi masyarakat. Istilah orang-orang Manado bilang, mohon maaf, jangan masalah di laut, untuk orang bawa di darat. Cetara bisa itu kalau orang tanah bilang terada, kalau orang Gorontalo dia muali odito. Toh orang kesesanang ini masyarakat Kota Manado. Saya rasa cukup sekian ini Pak Ivan yang saya hormati. Kembali ke calon wakil wali kota nomor urut 3 atas jawaban tersebut. Silakan Anda menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, sepakat tentunya dengan apa yang disampaikan bahwa masalah di laut jangan dibawa di darat. Om Mbak Ivan sepakat pelayanan publik harus diberikan dengan optimal dan baik. Tak boleh dipersulit demi kepentingan PAD Kota Manado. Untuk mengejar pajak PAD Kota Manado tentunya pendapatan asli daerah banyak cara yang kita harus lakukan. Jangan kita sandra, pelayanan publik akan dilayani kalau kita sudah bayar pajak. Apa yang mudah jangan dipersulit. Pemerintah adalah pelayan masyarakat. Kekuasaan hanya titipan. Yang harus kita pastikan agar supaya masyarakat Kota Manado betul-betul mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Cukup. Cukup. Baik, demikian saudara sesi pertanyaan calon wakil wali kota nomor urut 3 kepada calon wakil wali kota lainnya. Kita berikan aplaus semangat untuk semua pasangan calon. Kita lanjut ke calon wakil wali kota nomor urut 4. Bertanya ke calon wakil wali kota lainnya. Kesempatan pertama bertanya kepada calon wakil wali kota nomor urut 1. Waktunya 1 menit untuk bertanya sesuai tema debat hari ini. Dimulai saat Anda berbicara. Harap tertib. Terima kasih Pak Icat, temanku. Pak Icat eksekutif, saya legislatif. Pengguna anggaran, saya pengawasan. Satu ketika saya rapat dengar pendapat dengan PLN. Saya bertanya ke Pak Andre Lengkong sebagai kaca PLN. Pak, berapa PAD yang dibayarkan masyarakat Kota Manado ke pemerintah kota? Dia mengatakan kurang lebih 70 miliar rata-rata. 3 tahun Pak Icat mengelola pajak penerangan jalan sekitar 210 miliar. Peruntukan pajak penerangan jalan adalah penerangan jalan umum. Data kemarin Pak Icat menerbitkan 8.000 PJU. Kalau e-katalog 5 juta, jangan dihitung 3 juta, 5 juta. 5 juta kali 8.000 berarti 40 miliar. Pertanyaannya, 210 miliar kurang 40 miliar, kemana sisanya? Uang rakyat. Demikian. Masih ada waktu? Cukup? Kembali tertib Bapak Ibu. Bapak Ibu kembali tertib. Calon wakil wali kota nomor urut 1, silakan Anda menjawab pertanyaan tersebut. Waktunya 1 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Pak Luki, tadi terdengar bilang Ketua TAPD Wali Kota. Salah. Sekot itu. Orang so pasang lampu. Ada bikin jalan, ada bikin got. Itu no semua tuh pajak yang orang tetap kembalikan ke masyarakat. Masa dulu anggota DPR nintau udah kemana? Nyana pernah ikut rapat stokwa.
Tidak masuk badan anggaran. Jadi jangan asal bunyi, Pak Luki. Ini banyak orang menyaksikan. Lebih ini semua lebih dapat tahu ini. Ya, DP Bapak gitu. Terima kasih. Sekian. Masih ada waktu? Cukup. Cukup, baik. Kita kembalikan kepada calon wakil wali kota nomor urut 4. Mohon tenang Bapak Ibu. Mohon tertib kembali. Silakan Anda menanggapi jawaban tersebut dengan durasi 1 menit terhitung saat Anda berbicara. Kita hanya tahu karena kita yang dimasukkan dalam Banggar. Kita adalah Bamus. Banggar itu Pak Bobi, Pak Benpar dengan Anda. Jadi kita tidak tahu. Satu ketika saya sodorkan usulan untuk anggaran dibawa ke komisi-komisi, tapi tidak ditindaklanjuti. Untuk saya ketahui kemana nih uang rakyat. Kalau mengatakan tentang infrastruktur, ini infrastruktur yang dibuat. Bersehat itu uang pinjaman. Jalan Ari Lasso itu uang pinjaman. Dela Sal uang pinjaman. Lengkong Waya uang pinjaman. Politeknik uang pinjaman, PEN dalam hal ini. 5 triliun dikemanakan. Saya tidak membodohi, ini fakta. Sebagai pengawasan legislatif, saya paham tentang materi ini. Jadi jangan katakan saya tidak paham. Justru sangat paham saya, sehingga ada pertanyaan itu. Demikian. Baik, cukup. Dan saudara, mari kita lanjut dengan pertanyaan calon wakil wali kota nomor urut 4. Kali ini kepada calon wakil wali kota nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit terhitung saat Anda mulai berbicara. Silakan. Ringan-ringan jawab Pak Luki yang Calon wakil wali kota nomor urut 4. Mohon perhatiannya. Silakan Anda bertanya kepada calon wakil wali kota nomor urut 2 dengan durasi 1 menit terhitung saat Anda mulai berbicara. Sekarang tentang tata kelola pemerintahan. Pak Bobi dengan Pak Benpar adalah Bapimperda. Nah, saya kembali lagi Pak. Ada kurang lebih 30% masyarakat Kota Manado yang mendiami perumahan-perumahan. Ada Permen nomor 9 tahun 2009 yang disahkan 23 Januari 2009 dan harus diberlakukan 1 tahun sesudahnya. Permen ini tidak pernah diterbitkan. Sementara permen ini ditunggu oleh masyarakat yang berdomisili di perumahan-perumahan. Sekarang perumahan tidak bisa diakses oleh pemerintah. Di mana demokrasi? Di mana pajak rakyat yang dari oleh untuk rakyat? Sementara Anda berdua adalah Bapimperda waktu lalu. Saya harapkan, ini bukan bentuk pertanyaan, kalau Anda menjadi eksekutif, tolong prioritaskan. Karena kurang lebih 30% sudah menderita sejak mendiami perumahan-perumahan yang tidak pernah asetnya diserahkan oleh developer. Walhasil pemerintah tidak bisa Waktu masuk Anda habis. ke developer. Demikian. Calon wakil wali kota nomor urut 2, silakan menjawab pertanyaan tersebut. Waktunya 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Ya, yang pertama, ini konsep Pak Luki ini sangat baik, bisa kita membangun tapi bukan mengorbankan masyarakat yang lain. Ini berkaitan dengan penyerahan aset developer. Sampai hari ini ya, kalau kami terpilih, maka kami dengan Pak Beni akan melakukan yang mana peraturan daerah yang akan diinisiatif pemerintah Kota Manado. Berkaitan dengan developer yang ada di Kota Manado, dan kita akan memintakan peraturan itu harus diserahkan asetnya dari developer, dan sehingga kita bisa bisa menganggarkan uang APBD di kawasan developer itu. Kalau misalnya kami terpilih Pak Luki, maka saya dan Pak Beni akan sebagai deklarator untuk melahirkan peraturan daerah yang berpihak kepada masyarakat dan menekan kepada pihak developer. Kiranya dapat menyerahkan sebagian aset itu sehingga kita bisa anggarkan melalui APBD Kota Manado. Saya sependapat dengan Pak Luki. Makanya mudah-mudahan siapkan untuk menjadi staf khusus Wali Kota Manado. Terima Waktu kasih. Anda selesai. Kembali tenang Bapak Ibu. Tertib kembali Bapak Ibu, mohon tenang. Bapak Ibu, segmen belum berakhir. Segmen belum berakhir dan masih ada kesempatan pasangan calon lainnya untuk menyampaikan jawaban atau pertanyaan mereka. Mari kita tetap menjaga ketertiban.
Dan kami kembalikan kepada calon wakil wali kota nomor urut 4. Silakan Anda menanggapi jawaban tersebut dengan durasi 1 menit terhitung saat Anda mulai berbicara. Silakan. Jadi terima kasih. Jadi nanti Pak Bobi, di dalam pedoman permen itu yang diterbitkan oleh Kementerian Kemendagri dalam hal ini, itu ada item-item. Jadi dia hak developer ini cuma 60%, 40% pendidikan, ruang terbuka hijau, infrastruktur, ruang terbuka anak. Jadi jangan perhatikan itu lahan, karena pada umumnya ini developer ini kurang ajar. Karena don't tahu ada backing yang di atas, nih perumahan dong bikin 70%, 80% bahkan. Walhasil yang disyaratkan itu 20% kurang lebih. Padahal permen bilang 40%. Artinya demikian Pak Bobi. Jadi harap lebih selektif, lebih intens. Karena di dalam forum ini mendingan kita sebagai mantan pemerintah minta maaf kepada perumahan-perumahan yang ada masyarakat kurang lebih 30%. Karena orang bertanggung jawab tentang perumahan-perumahan ini sebagai legislatif dan eksekutif di ujung sana. Demikian. Mari kita lanjut dengan pertanyaan calon wakil wali kota nomor urut 4 kepada calon wakil wali kota nomor urut 3. Silakan waktu bertanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, makasih Pak Ivan. Ini generasi muda yang agresif. Kota Manado dipertontonkan dengan situasi dan kondisi yang tidak baik-baik saja. Tentang tiang utility yang dipasang di bahu jalan, bahkan di atas trotoar. Ada permen mengatakan pemasangan tiang utility itu 1 meter dari trotoar. Tetapi yang faktanya dorong tanang di bahu jalan, bahkan nyaris di badan jalan, mengundang kecelakaan. Ini tata kelola. Saya sudah sempat sentuh PUPR, tapi cuma datang sampai detik ini tidak pernah ada perubahan. Katanya dorang ingin tahu. Kedua, Pak Ivan kurang lebih beberapa tahun lalu ada permen tentang ambang baku mutu, insinerator. Harapan saya jangan sampai dalam pengelolaan keuangan daerah jangan lagi mengadakan alat-alat yang mubazir. Sampai sekarang insinerator 11 miliar tidak bisa digunakan. Ada jadi besi tua sekarang. Waktu Anda selesai. Waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut kami berikan kepada calon wakil wali kota nomor urut 3. Terhitung saat Anda mulai berbicara. Ya, terima kasih Pak Luki atas pertanyaannya. Yang pasti pembangunan harus dilakukan berdasarkan aturan ke depan. Dan kalau mungkin ada yang sudah dibangun, kita harus kaji untuk dapat disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Nah, mungkin nanti Pak Luki akan sampaikan, oh berarti beberapa tahun yang lalu salah. Dan harus garis bawahi bahwa peraturan kita setiap tahunnya secara periodik ada revisi, ada peraturan-peraturan baru. Jangan sampai kita sudah menganggap hari ini itu salah, padahal peraturan yang berlaku di saat hal itu diterapkan itu adalah peraturan yang benar. Jadi kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi pembangunan ke depan kita kolaborasi. Begitu juga dengan akademisi agar supaya meminta masukan bagaimana tata kelola yang baik untuk menghadirkan kota yang nyaman ke depannya. Dan tadi tentang pengelolaan keuangan sudah saya sampaikan sebelumnya dengan melibatkan Inspektorat dan BPKP agar anggaran kita bisa lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Kembali ke calon wakil wali kota nomor urut 4. Atas jawaban tersebut silakan Anda menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih tentang jawaban. Akumulasi je, 3 paslon. Terima kasih tentang jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan jawaban-jawaban ini bukan sebuah retorika, sehingga ke depan kita bisa berbagi dengan rakyat, bisa melihat masyarakat, jangan lagi ada pembodohan ke rakyat. Karena jenuh masyarakat, capek. 11 kecamatan, 87 kelurahan, saya kelilingi sebagai anggota dewan. Dan saya temukan susah listrik, PJU susah, malah yang 2 PJU susah, baru gas setengah mati, pendidikan sulit, data kependudukan dicapil, bilang ada program gampang cepat, tapi orang 2 hari sampai 3 hari baru dapat nih data kependudukan.
Walhasil kalau mau hitung 101 hari, so rugi 300.000. Walhasil budget 100 kepala. Artinya ke depan, marilah kita sadar diri, kita kelola tata kelola pemerintahan, keuangan lebih profesional ke depan sesuai perintah konstitusi. Demikian. Demikian saudara sesi pertanyaan calon wakil wali kota nomor urut 4 kepada calon wakil wali kota lainnya. Kita berikan aplaus semangat kepada masing-masing pasangan calon. Dan saudara, setelah jeda berikut ini kami akan kembali untuk segmen terakhir penyampaian closing statement atau pernyataan penutup. Tetap bersama kami. Kita nak mau golput. Mari jo, torang bapilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita ndak mau golput. Jangan sampai. Mari jo torang bapilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita tidak mau golput. Mari jo torang bapilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Kita tidak mau golput. Mari jo torang bapilih. Ingat, Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput nih. Jangan sampai golput. Saatnya memilih pemimpin daerah yang beraksi. Jangan biarkan masa depan daerahmu ditentukan tanpa kamu. Pilih pemimpin yang peduli, bekerja keras dan siap membangun bersama. Datang ke TPS, suaramu menentukan. Pilkada tinggal menghitung hari. Masyarakat Kota Manado, jangan lupa datang ke TPS nih. Salurkan hak pilih Anda. Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Mari jo, sukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Pilkada, sarana integrasi bangsa, KPU Manado, bangga melayani bangsa. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan debat publik ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Manado tahun 2024. Kita sudah masuk ke segmen yang terakhir, segmen ke-6, penyampaian closing statement atau pernyataan penutup. Pada segmen kali ini, setiap pasangan calon akan diberikan waktu yang sama, yaitu 2 menit, untuk menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup. Dan sebelum dimulai, kami persilakan setiap pasangan calon untuk menempati podium masing-masing. Kesempatan pertama kita mulai dengan pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit untuk menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup dan dimulai saat Anda berbicara. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Beni, Pak Bobi, Pak Imba, Nyong Ivan, Pak Audi, Pak Luki atas kompetisi dalam pilkada dan 3 kali debat ini. Ini adalah debat terakhir. Saya berharap semoga sukses dan sehat selalu untuk Bapak-Bapak dan mohon maaf kalau ada yang salah selama ini. Untuk pendukung semua pasangan calon, salam baik dan semoga sehat selalu. Untuk masyarakat Kota Manado tercinta, 7 hari lagi kita akan menentukan pilihan untuk masa depan kita bersama. Saya mengajak kita semua menjadi pemilih rasional, bukan emosional. Cek rekam jejak, hati-hati dengan janji yang terlalu manis.
Demokrasi ada di tangan rakyat, hak rakyat, dan terutama tanggung jawab rakyat. Saya juga mengajak kita semua, kandidat dan masyarakat, untuk menjalani pilkada ini dengan riang gembira. Ini namanya pesta demokrasi, bukan perang demokrasi. Rakyat harus berpesta, bukan berperang. Bukan saling memusuhi, bukan saling mengintimidasi, bukan saling mengancam, bukan saling menghujat. Sebagai negara yang berketuhanan, saya mau mengingatkan bahwa siapa yang mau jadi wali kota, semua Tuhan soator. Jadi santai saja, tidak usah terlalu bawa paksa, happy-happy saja. Semua harus siap menang dan siap kalah. Torang memang berbeda-beda, tapi torang semua satu. Coblos nomor 1. AARS untuk Manado maju dan sejahtera. Menyala bersama. Merdeka. Masih ada waktu? Cukup. Cukup, baik. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2, waktu Anda 2 menit untuk menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup. Dimulai saat Anda berbicara. Ya baik, terima kasih. Tentu di malam hari ini saya dan Pak Bobi merasa terhormat bila mana kami ada di panggung ini. Kami tentunya datang dengan berbagai kesederhanaan kami. Kami diberikan kesempatan dalam kontestasi ini sudah cukup luar biasa mengikuti tahapan-tahapan KPU ini yang tentu adalah sesuatu yang sangat baik ke depan. Dan apa yang kami pikirkan bahwa pilkada bukan sesuatu untuk kemenangan, tetapi bagaimana nantinya kita menciptakan pembelajaran demokrasi yang lebih baik ke depan. Bagaimana kita memberi rasa dan kita memberi satu persatuan di tengah-tengah masyarakat itu sendiri dalam pembelajaran demokrasi yang sesungguhnya baik untuk kita. Nah, untuk itu saya memohon maaf apabila ada salah kata, ada salah ucap kepada saudara-saudaraku. Yang pertama Bapak Andre dan Bapak Richard Sualang. Yang kedua kepada Bapak Jimmy Rimbarogi dan Bapak Ivan. Dan yang ketiga Bapak Audi dan Bapak Luki. Saya mohon maaf karena ini saya penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Yang sempurna adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu tentu kami sekali lagi meminta permohonan maaf. Dan bila mana didapatkan kesalahan, sekali lagi kami mohon maaf. Anda masih memiliki waktu? Ya, sebagai lanjutan kami berharap kepada seluruh masyarakat Kota Manado kiranya gunakanlah hak pilih dan sudah bisa melihat, gunakanlah hati nurani dalam rangka untuk memilih pemimpin yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat, memberikan solusi bagi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Ingat, torang semua basudara. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan, torang semua basudara, dan kita semua mendapat berkat daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Salam. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 3. Anda memiliki waktu yang sama 2 menit untuk memberikan closing statement. Disilakan. Bapak Ibu dan teman-teman anak muda, pertama kami tentu juga memohon maaf kepada paslon lain, baik paslon 1, 2, dan 4, jika selama kampanye dan debat ada yang tersinggung baik dari kami atau tim influencer kami. Kami juga memohon maaf kepada seluruh masyarakat jika selama proses ini ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Masa kampanye sudah hampir selesai dan Om Imba Ivan banyak mendengar masukan dari masyarakat untuk Manado ke depan. Om Imba dan Ivan memang bukan orang yang sempurna, tetapi dengan kerendahan hati, izinkan kami menyampaikan komitmen. Pertama, kesejahteraan masyarakat bukan hanya slogan bagi kami, tetapi kami akan pastikan dengan berbagai program pemberdayaan SDM dan bantuan sosial, dana duka dan dana lansia. Pembangunan infrastruktur akan kami lanjutkan dengan tepat guna yang menjawab kebutuhan. Pajak dan retribusi akan kami turunkan supaya tidak mencekik masyarakat. Kesejahteraan ASN dan P3K dengan kenaikan tunjangan 100%. Pelayanan publik akan kami permudah, serta mengoptimalkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Sesuai dengan pidato Presiden yang pertama, Om Imba Ivan berkomitmen untuk menjadi pemimpin yang bukan bekerja untuk kepentingan diri sendiri, kerabat, atau pemimpin di atasnya, tetapi menjadi pemimpin
yang bekerja untuk seluruh masyarakat Kota Manado yang torang cintai. Om Imba Ivan percaya filosofi Sito Timo Tumauto supaya Kota Manado bukan hanya maju dan indah, tetapi masyarakat yang hidup di dalamnya harus bisa tersenyum, bahagia hidup di kota yang torang cintai ini. Jadi yang terakhir, tanggal 27 November jangan lupa coblos nomor 3. Imba Ivan berani beraksi for Kota Manado yang lebih baik. Selanjutnya kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 4 menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, baik, terima kasih masyarakat Kota Manado yang kami cintai. Torang Solia ini 4 pasangan, mana tuh asli, mana tuh palsu. Jadi program kami Audi Luki ini kami punya tujuan untuk melayani masyarakat Kota Manado. Bukan jadi pemimpin, orang akan jadi pelayan lewat orang program-program. So itu, jangan lupa nomor berapa? Nomor 4. Nanti Pak Luki melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih. Setelah mengikuti perdebatan yang penuh dengan retorika, saya paham, saya malu. Jadi tergantung masyarakat yang akan menilai. Saya lanjutkan. Saya terlahir dari rahim perempuan Kristen dengan bapak Gorontalo Muslim. Makanya karakter saya seperti ini. Saya akan melindungi komunitas-komunitas saya. Komunitas saya Muslim terutama. 1 bulan kemarin untuk melakukan zikir akbar dilarang oleh pemerintah. Saya akan tampil sebagai eksekutif karena kezoliman yang saya akan hilangkan. Demikian juga komunitas saya tentang PKL, ada komunitas Minahasa, ada komunitas Gorontalo yang dijadikan sapi perah. Saya akan tampil membela hak-hak rakyat kecil. Artinya, saya tampil ini bukan sebagai penguasa. Saya akan tampil mempertontonkan bagaimana tuh pemimpin. Dan 5 tahun sebagai anggota dewan, saya sebagai anggota dewan jalanan. Bahkan disebut sebagai penjaga Kota Manado. Untuk melihat rekam jejak saya, buka FB saya. Artinya tentang rekam jejak yang disampaikan oleh Pak Ande, baca rekam jejaknya. 7 orang ini adalah veteran-veteran anggota dewan. Baca rekam jejak 7 orang ini di saat dia legislatif, bukan di saat dia eksekutif. Demikian, terima kasih. Demikian saudara segmen ke-6 yang menjadi penutup pada debat kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada KPU Kota Manado dan semua pasangan calon, juga pendukung pasangan calon yang hadir di lokasi debat kali ini. Juga terima kasih bagi Anda saudara yang menyaksikan tayangan ini melalui siaran Kawanua TV, melalui tayangan pada kanal YouTube KPU Kota Manado dan juga kanal YouTube Tribun Manado dan mendengarkan melalui siaran RRI. Saudara, mari kita renungi bersama. Perbedaan pilihan politik bukan alasan untuk memecah belah persatuan dan kerukunan masyarakat. Jadilah pemilih yang cerdas dan bijak dalam menyikapi tiap informasi yang beredar. Dan jangan lupa, tanggal 27 November 2024 datang ke TPS dan gunakan hak pilih Anda. Saya moderator Inji Kunta. Dan saya Tasya Lensun pamit undur diri dari hadapan Anda sekalian. Salam saudara dan sampai jumpa. Tahun 2024 cerita baru pun tercipta di Kota Manado, saatnya memilih wali kota dan wakilnya. KPU Manado netral, KPU Manado netral. Jangan sampai golput.